Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan gua Idan. Gua sekarang bersama teman-teman di sini. Sebenarnya kita kalau dibilang pecinta sneaker banget enggak, tapi gua bisa bilang dua di antara tamu kita hari ini itu adalah praktisi buat gua pribadi ya, tapi gua rasa mereka juga sudah punya reputasi yang sangat kuat. Praktisi di dunia sepatu yang sudah cukup ternama. Langsung aja kenalin dulu yang pertama. Halo semua, nama gue Raka Gema Maulid. Sekarang bekerja sebagai senior sport style footwear designer di Puma di HQ-nya di Jerman. Di markas besarnya Puma di Jerman ya? Iya. Ya sip. Andre? Halo semuanya, gue Andre Anson. Gue sendiri sekarang lebih ke praktisi dan lebih ke industri sepatu Ya. untuk pengadaan dan manufaktur sepatu. Manufaktur. Ya. Lebih ke produksinya Andre ya? Produksinya. Ya. Jadi begini, hari ini tuh kita akan berbicara tentang dunia persepatuan, khususnya produksinya. Nanti akan terkait dengan industrinya, industri dalam skala besar ya. Sebenarnya gue tuh pengen kaitin nanti bagaimana kita bisa ngebangun industri sepatu. Seperti tadi kita sempat ngobrol sama Andre, bagaimana merek kita, produk kita tuh menguasai pasar kita gitu. Indonesia yang sangat besar ini hampir 300 juta populasinya. Yeah. Raka ada di sini, buat saya pribadi adalah salah satu desainer terbaik di Indonesia, desainer sepatu. Dari 300 juta orang cuman beberapa orang dan beberapa ya gua kenal desainer sepatu gitu. Ada yang di Nike ada satu, di Portland ada. Di Puma Amerika Serikat ada, Raka di Puma di Jerman, dan lain sebagainya gitu. Nah nanti Raka akan berbicara tentang desain. Apa sih pertimbangan-pertimbangan seorang desainer ketika akan mendesain sepatu olahraga? Khususnya yang bersol karet ya, bukan yang sol keras kayak sepatu sepeda atau sepatu sepak bola gitu enggak ya, belum. Jadi kita sepatu karet. Setelah Raka ngomong tentang pertimbangan desain, nanti pertimbangan produksinya adalah Andre. Sip? Oke, kita langsung mulai aja ya. Gue pengen langsung buka pertanyaan dulu sama Raka. Kak, sebelum kita mulai ngomongin desain, gue pengen lu jelasin dulu bagian-bagian sepatu yang kira-kira kalau buat gue sih halayak atau publik yang nonton ini perlu mengetahui. Ini loh. Ini tuh namanya sol, ini tuh namanya midsole, ini tuh namanya kerah atau collar atau apa. Boleh nggak Kak? Ini Boleh. Jadi, kebetulan gue bawa kayak apa ya, versi deconstructed-nya sepatu gitu. Sebenarnya pakai terminologi bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Nggak apa. Soalnya susah, kayaknya untuk bahasa Indonesia agak susah. Jadi si sepatu teh ada in general, secara umum ada dua bagian. Jadi ada bagian upper, atas ini, upper sama bottom. Bottom tuh jadi ada ini. Nah, si upper sendiri itu ada beberapa bagian. Jadi kalau yang umumnya itu kita ngebagiin kayak dari tiga partisi gitu lah. Jadi bagian depan, bagian tengah, sama bagian belakang. Nah, jadi bagian depan tuh ada yang istilahnya vamp namanya. Si vamp itu ada ini nih, si area yang kebuka seperti ini. Nah ini buat breathability, jadi kayak untuk si sepatu atau khususnya sepatu olahraga lebih istilahnya breathable tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Nyaman lah. Jadi kalau misalkan kita kakinya panas, si area-area yang di area depan ini bisa ngebantu si panasnya bisa keluar kalau materialnya mesh. Nah terus yang kedua, bagian tengah itu kita sebutnya quarter area gitu. Nah, quarter area itu biasanya kalau brand biasanya naruh logonya di quarter area karena area paling besar kan untuk naruh branding buat logo. Jadi visibilitas si brand itu bisa lebih kelihatan di area quarter. Cuman kan brand-brand sekarang kan mereka lebih advance ya naruh brandingnya kan. Jadi nggak selalu taruh di area quarter. Nah di area heel ini di bagian belakang heel ada namanya heel counter. Jadi atau kita sih sebutnya buat penyeimbang tumit ya. Jadi makanya bentuk sepatu tradisional
biasanya harus ada 3 part tersebut, area belakang, heel, quarter sama vamp. Nah gitu. Jadi dari 3 part tersebut itu jadi ntar ada part-part yang lebih spesifik lagi. Nah kalau misalkan kayak bagian heel-nya kita ada heel overlay. Overlay itu kayak lapisan paling luar. Nah jadi kayak untuk ngelindungin area heel supaya lebih awet si sepatunya atau lebih rigid di area heel-nya. Jadi kalau untuk sepatu olahraga itu tumit kita nggak bakal gerak kemana-mana. Nah, ini yang biasanya disebut sama heel overlay. Jadi ada material sintetik atau kulit atau plastik gitu untuk di belakangnya. Nah, untuk area quarter ya biasanya sih kita ada tambahan material di sini sih untuk kayak support aja atau misalkan untuk olahraga yang banyak pergerakan kayak lateral kayak basket kan banyak gerak samping kiri samping kanan kayak tenis gitu. Jadi biasanya area sini mereka lebih banyak supportnya. Strukturnya lebih kokoh ya, lebih kokoh ya. Bisa struktur yang dari luar atau struktur yang dari dalam gitu. Nah struktur dari luar kita bilangnya tadi kayak bagian heel overlay bilangnya, jadi lapisan luar gitu. Nah untuk depan biasanya khusus untuk basket gitu, untuk main basket biasanya sepatunya kita banyak istilahnya banyak dragging kan kalau kita Euro step atau 1-2 step gitu kan. Nah kita biasanya ngasih lapisan lagi di luarnya biar si materialnya nggak cepet habis di depan tuh, nggak kegesek misalkan atau keinjak pemain kan ini bagian paling krusial ya, maksudnya untuk longevity-nya si sepatu gitu. Nah di luar itu kita ada istilahnya U-throat nih. U-throat nih kayak kita bilangnya tuh area tali lah, bentuknya kayak huruf U kan, tradisional U gitu. Nah biasanya mereka bentuknya simetris kalau sepatu-sepatu pada umumnya. Nah terus ada tali penalian kayak gini, terus kayak kita ada ice stay istilahnya. Ice stay-nya itu tempat kita biasanya naro si talinya, masukin talinya gitu. Nah bentuk-bentuk ice stay juga macam-macam. Ada yang tradisional kayak gini, bolong aja, atau kayak misalkan kayak gini pakai webbing. Ada biasa yang pakai TPU atau macam-macam material. Tergantung tergantung fungsi sama tergantung kayak si desainer pengen menggambarkan apa di sepatunya gitu. Nah terus yang terakhir mungkin ada lidah sepatu ini terus ada kerah sepatu. Jadi kalau misalkan untuk sepatu sport biasanya si lidah sama si kerahnya agak sedikit lebih tebal ya, lebih padded gitu soalnya untuk comfort kan. Dan untuk support juga, apalagi kalau sepatu basket ya, area si kerahnya ini, si kerah area sini sebelah sini. Kalau teman-teman lihat sama kayak kerah leher sebenarnya ya. Jadi Kenapa dikasih nama kerah atau kolar ya? Betul. Jadi kita masuk kaki sini, terus dia kan fungsinya sama. Jadi kayak mereka berhubungan gitu, si heel sama si kerah sama si ice stay ini, jadi kayak harus nyaman. Jadi ketika pemain menalikan sepatu, mereka harus ngerasa nyaman pas ketika pakai gitu sih. Makanya si kerah ini sama si heel ini harus padded, harus ada busanya gitu. Jadi makanya kayak kalau teman-teman lihat kebanyakan sepatu performance, apalagi sepatu yang banyak dipakai sama pemain basket, pemain tenis, banyak melakukan gerakan-gerakan eksplosif ke kiri ke kanan gitu. Mereka biasanya lebih banyak paddingnya di area collar gitu. Okay. Sebelum kita ke bagian bottomnya, masih masalah collar. Tapi kalau yang sepatu lari baru juga kayak gini, kayak dia collarnya tipis aja begini, tapi supportnya di dalam kayak. Betul. Jadi kan gue lihat Nike juga ada yang begini ya. Banyak. Jadi bedanya si konstruksi sepatu yang ini itu tradisional. Jadi kayak ada U-throat-nya, ada collarnya, lidahnya terpisah. Nah kalau yang ini kan beda lagi ya. Dia lebih advance. Jadi si uppernya itu satu material. Jadi si lidah sama si collarnya nyambung. Gitu. Jadi kayak lebih ke arah memaksimalkan fitting sih. Gitu. Ini kalau kita bahas masalah upper aja dulu ya, nggak habis-habis. Karena ada yang U-throat, tenggorokan gitu. Belum lagi yang nyatu nggak ada lidah yang menjulur dari bawah gitu kan. Nggak tradisional. Belum gitu. lagi yang semua gini satu material upper. Satu material semuanya gitu. Tapi nggak apa, gua rasa sih udah nyambung. Sekarang kalau yang bottom gimana Kak? Apa aja sih bottom tuh, penyusun bottom tuh apa aja? Kalau penyusun bottom biasanya terdiri dari 2 part aja sih. Si midsole. Midsole ini biasanya dari foam. Rata-rata tuh
EVA itu apa ya? Gue juga nggak. Apa kepanjangannya, Andre? Ethyl vinyl acetat, ya. Ethyl vinyl acetat, oke. Jadi yang tradisional tuh pakai EVA, ethyl vinyl acetat tadi kayak sudah disebutkan gitu. Terus yang bottomnya ya rubber aja gitu. Nah, ethyl vinyl acetat ini bukan karet, Andre ya? Bukan ya, oke. Dia dari dia dari pylon ya. Pylon, oke. Intinya pylon, basicnya pylon EVA itu. Oke. Tapi dia lebih ke turunan dari minyak bumi. Bukan, bukan. Mungkin tahu styrofoam. Oh, styrofoam, ya. Dia mungkin dia pecah lagi kayak gitu-gitu. Sip. Terusin Kak. Ya gitu, kalau misalkan EVA tadi ada maksudnya foamnya ada macam-macam kan. Sekarang yang paling basic EVA. Di Puma ada Nitro pembentuknya bukan EVA kayak apa ya disebutnya, gue lupa, tapi itu kayaknya rahasia perusahaan. Ya. Terus kalau buatan BASF enggak? BASF Adidas kan, Boost. BASF kan? Adidas, oke. Nah Boost itu kan dari TPU pellet kan, termoplastik kan. Jadi kayak biji-biji plastik itu di mold jadi satu. Terus kalau misalkan kita ada contohnya kayak sepatu Mr. Wu ini. Jadi makanya teksturnya tuh kayak kelihatan biji-biji kayak styrofoam. Oh sorry, sebelum lu lanjut Kak. Berarti sebenarnya tidak semua juga namanya EVA atau EVA ya? Iya. Karena ini ada maknanya nggak sih atau cuma branding doang? Kayak misalnya Under Armour ada Flow, ini pakai Boost. Lalu Puma itu punya Nitro. Itu cuman branding aja atau memang secara material memang berbeda? Atau teknis pembentukannya berbeda? Branding sih, teknis. Ada branding juga? Ya jadi kayak misalkan kalau nama teknikalnya EVA ya. Tapi basicnya EVA, cuman kayak kopi ada cappuccino, ada macchiato. Keren banget lu, Andre. Iya. Analogi pas banget. Ada ramuan khususnya kayak misalnya kalau gue ngebayangin Ultraboost itu kayak kombinasi EVA Pylon dicampur gelatnya Asics. Kalau Asics kan kenyal gel. Boleh nggak gue bilang itu tuh juga merupakan hasil racikan, komposisi racikan dari setiap pabrik, dari setiap merek. Ya, seperti bisa itu. Kayak gitu ya. Kayak misalnya Nike kan punya Duralon. Kalau Zoom Lunarlon juga ada ya. Ya, Lunarlon seperti itu. Kalau dia ada pengembangan lagi, Lunarlon tuh ada pengembangan lagi sampai sekarang gitu. Sip. Sebenarnya materialnya sama EVA. Tapi kalau Nike bilangnya Phylon. Kalau Adidas bilangnya ada Boost, ada Boost kan beda lagi material. Kalau Adidas tuh Adiprint. Kalau Torsion tuh biasanya karetnya bawahnya. Bukan, Torsion tuh gue lupa. Kalau di bottom tuh biasanya harus ada shank. Kayak material ini plastik sih sebenarnya buat biar stability aja, Jadi kalau Adidas Adiprint, Nike Phylon, EVA, kalau Under Armour Flow namanya dibilangnya gitu. Kalau Adidas pakai yang TPU pellet itu dibilangnya Boost. Brooks juga pakai si kayak material TPU itu, tapi mereka bilangnya bukan Boost. Sekarang karena udah dibuka ya sama BASF gitu. Iya dipakai, gue lihat dipakai sama Saucony. Saucony juga pakai kan. Saucony pakai itu terus gitu. Apa lagi yang gue lihat pakai itu ya? Skechers. Brooks juga pakai itu ya. Gitu. Ini karet tentang karet bawah. Kalau karet sih basic ya. Basic sih kayak tergantung kebutuhan. Jadi kayak misalkan kayak yang tadi kita udah bahas kan ya, kayak kalau misalkan untuk olahraga atau pemakaian yang membutuhkan pergerakan yang banyak, otomatis kan kita harus mikirin kayak lebih condong ke durability atau mau grip. Maksudnya kalau ketika kita ngomongin impactnya ke pricing atau impactnya ke fungsinya, kita harus milih itu gitu. Makanya ketika si Boost ada itu, ini udah durable terus empuk pula gitu. Biasanya yang umumnya kan EVA kalau empuk berarti mereka nggak long lasting, cepat kempes gitu. Pilih salah satu ya. Makanya Boost itu kayak waktu itu pada saat itu kayak kayak industri Marvel banget, booming banget soalnya durable terus sangat empuk gitu. Which is yang harusnya nalarnya logikanya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomongin rubber sama, jadi kayak
tergantung kita mau ngambil yang durability-nya tinggi atau mau ngomongin yang misalkan kayak untuk performance atlet elite gitu ya. Yang mereka butuh grip mungkin durability nggak bakal sebagus kayak misalkan kita pakai yang sepatu yang dipakai di outdoor. Kalau dipakai di outdoor kan berarti kita butuh durability yang tinggi ya, kayak misalkan Nike itu ada kalau misalkan untuk brand. Jadi kayak Nike jualan sepatu basket di US sama di China tuh beda. Jadi di US mereka pakai standar. Ya benar, XDR. Jadi kalau di China karena banyak yang main outdoor, si rubbernya ada XDR-nya. Jadi itu kayak high durable rubber gitu. Ya, high durable rubber gitu. Rubber, ya. Gitu sih kalau ngomongin rubber ya. Satu yang belum lu bahas nih Kak, ini apa nih Kak? Oh ini insole apa? Insole, betul. Wah, mungkin gue harus jelasin nih, udah tahu semua. Enggak lah. Kalau di Surabaya namanya catokan itu namanya. Catokan. Gue berambut gitu. Bahasa pabrik catokan ya. Oke. Ada lokal kontennya jadi catokannya gitu. Kebijaksanaan lokal. Ya kalau insole tuh ditaruh di dalam sih. Jadi kayak ini yang paling basic ya, kayak die cut kita pakainya insole macam-macam juga, ada yang molded, ada yang die cut aja, mungkin bisa dijelasin nanti lebih lanjut gitu die cut kayak gimana gitu. Tapi yang paling basic sih kita pakai EVA atau foam, di die cut, dipotong, dimasukin ke insole-nya, jadi biar si sepatunya lebih nyaman gitu. Kalau yang ini lasting board ya, bener nggak sih? Lasting board, jadi biasanya terbuat dari tekstil. Dari terus Exxon ya? Texon ya. Tapi untuk sepatu yang lebih elite lagi, kayak KD15 gitu ya, dia si lasting boardnya pakai zoom kan? Jadi kayak wah itu comfortnya udah luar biasa banget. Dia kayak misalkan sepatu runningnya Under Armour atau Adidas, dia lasting boardnya udah pakai foam, pakai EVA. Jadi udah foamnya si midsole-nya empuk, ditambah dengan lasting board yang foam juga, terus ditambah EVA-nya yang molded, jadi kayak udah the best banget comfortnya. Dan tanpa mengorbankan sisi performance ya? Betul. Tapi ya beserta dengan itu harga pasti beda. Harga ada betul. Barang ada harga ya. Betul. Satu lagi pertanyaan buat Raka sebelum kita beranjak. Kak, lu kan desainer. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan sebelum proses mendesain itu dimulai? Jadi blank nih, teman-teman kita mau, misalnya lu lagi di kantor di Puma gitu, sesama desainer atau bos lu datang, sekarang desainin gini, sepatu lari atau sepatu basket atau sepatu casual sports gitu. Iya. Boleh diceritain nggak proses ngedesainnya tuh ini dulu, baru ini sampai kemudian nanti kita pindah ke Andre gitu. Ini udah jadi nih. Ini adalah FA-nya, final artwork-nya misalnya untuk diproduksi. Dari mana mulainya, Kak? Maksudnya in general proses in general aja dulu. In general kan proses footwear panjang ya. Jadi 18 bulan lah kalau misalnya dari brief sampai rilis tuh 18 bulan. Lu kan? Dikasih waktu 18 bulan? Enggak. Maksudnya kalau kita kan itu general ya, Itu nggak termasuk kayak tadi Kang Idan bilang kayak ada marketing segala macam. Iya. Itu 18 bulan termasuk marketing dan lain-lain. Tapi kalau misalkan designing sih kurang lebih kayak more or less setahun kali ya. Designing ya. 12 bulan berarti. 12 bulan. Jadi kayak dari awal kita dimulai dari ini dulu, creative direction dulu. Jadi kayak kalau di Puma tuh semua desainer kayak ngasih input nih untuk creative direction. Jadi kita kayak riset, datang ke lapangan, ngelihat tren terbaru apa. Itu kayak ntar semuanya diakumulasiin untuk ngebangun global creative direction buat Puma. Bukan buat sport style doang, tapi buat kategori yang lain, buat football, buat basket, buat running training gitu. Nah, ntar dari situ ketika si creative direction-nya udah mateng, ntar disebar ke tiap-tiap divisi design division yang di kategori-kategorinya. Nah, dari situ ntar kita meeting internal per kategori ya, per kategori termasuk meeting sama si product merchandising-nya. Product manager, manager. Nah, si product manager ini yang kasarnya tahu kayak gue butuh berapa banyak sih sepatu untuk satu season gitu. Untuk dimasukin ke toko apa aja sih gitu. Untuk konsumennya siapa aja, mereka punya tuh data-datanya, forecastnya, data-datanya mereka punya. Nah, dari situ mereka dengan mempertimbangkan creative direction kita, mereka bikin brief. Nah, ntar bikin brief,
beberapa banyak misalkan A B C D E F G gitu. Nah, si briefnya itu ntar dialokasiin ke tiap-tiap desainer. Misalkan Raka lu dapat brief A gitu untuk price segini untuk konsumen ini, ntar jualannya di Foot Locker misalkan, JD segala macam. Nah, kayak gitu-gitu. Kompetitornya siapa aja. Nah, dari situ ntar kita balik lagi ngacu ke creative direction. Mood boardnya seperti apa sih? Konsumen yang konsumen yang di targetinnya siapa gitu. Nah, ntar kita bikin turunannya mood board sendiri itu. Oh, berarti Raka ikut terlibat juga dalam bikin mood board? Ya. Oke. Tiap desainer harus kayak gitu. Jadi dari awal sampai creative direction sampai itu juga kayak gitu sih. Habis itu kita lihat brief, ada desain review kan. Oh, briefnya misalkan bikin sepatu running lifestyle untuk anak-anak misalkan ya underground, misalkan anak-anak punk misalkan umurnya segini-segini. Nah, gue bikin mood board berdasarkan creative direction tapi untuk disesuaikan untuk si konsumen punk misalnya. Nah, ntar kan berarti kan ada kesamaan sama creative direction tapi kita juga harus tahu si konsumen kita siapa kan gitu. Nah, kayak gitu jadinya kayak create mood boardnya, create story-nya. Abis itu ya mulai sketsa gitu. Mulai sketsa kemudian sketsa berapa kali proses mulai dari sketsa sampai gambarnya jadi, apa aja tuh proses yang dilakuin? Lu gambar dulu, ngasih lihat asistensinya ke siapa asistensinya? Asistensinya ke tim desain. Oh, ke tim dulu. Okay. Misalkan pilih yang ada dari 12, misalkan pilih nomor 2, 3 gitu. Ntar kita presentasi lagi ke product manager. Oke. Gitu. Ntar mereka kayak mempertimbangkan yang ini kayak cocok atau enggak yang ini digabungin sama ini gitu. Oke. Gitu. Gua bisa kasih lihat sih mungkin. Ini apa nih? Nih kalau mau nyeletuk apa, mau nanya apa sesuatu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Sorry. Lu juga Bun kalau mau ini? Sorry. Nih jadi kelihatan nggak ya? Oh iya. Barbun juga ya? Oh iya. Ini Juan. Oh iya. Juan Vito. Kalian satu ini ya? Satu marga ya? Jadi. Tapi Tuan ini secara marga. jadi ini gue ngambil contoh yang project gue yang ada basketnya ya. Yang waktu itu jadi awalnya si project basket ini gue bikinnya untuk sport style. Jadi waktu itu sport style tuh mau masuk ke area orang-orang yang aktif. Jadi si sepatunya kita bikin sepatu running tapi nggak necessarily yang sepatu yang high performance kayak flow gini ya. Tapi yang orang yang lari sehari sekali 2 kali gitu dalam seminggu gitu. Jadi kayak sepatu yang bisa dipakai sehari-hari sama bisa dipakai buat lari juga. Nah, gue bikin sepatu basketnya. Waktu itu gue nonton ini apa sih di Netflix Basketball or Nothing tuh nggak? Ya jadi kayak orang-orang apa sih Native American gitu. Jadi mereka tinggal di pinggiran-pinggiran gitu tapi mereka suka banget sama basket. Nah, gue ngerasa kayak karena sebelumnya gue udah pernah bikin sepatu basket, terus gue emang dari awal tuh pengen bilang ke tim gue pengen bikin sepatu basket supaya orang-orang Indonesia bisa beli gitu, bisa dipakai sama orang-orang di Southeast Asia. Dan gue ngerasa si Basketball or Nothing ini orang-orangnya yang Native American mirip-mirip sama orang Indonesia karena kecil-kecil cepet-cepet gitu ya. Jadi gue angkat si story-nya dari si Basketball or Nothing ini, jadi kayak apa Native American. Nah jadi dari situ gue berangkat ke story dari ini kan briefnya kan Raka tolong bikinin sepatu basket ya dari si product manager. Jadi gue bikin story-nya keinspirasi sama Resball. Resball tuh kayak reservation basketball. Jadi orang-orang Native American itu tinggal di reservation. Terus sama ini dia kayak apa kultur basket di Southeast Asia gitu, di Asia Tenggara, di Filipina, di Indonesia gitu. Jadi gue pengen ngangkat si anak mudanya. Jadi gue bilangnya kayak the youth, the future stars who spend training outside your normal indoor gym. Jadi makanya si outsole-nya harus rigid gitu. Jadi si stylenya harus bisa desainnya harus versatile. Jadi lu bisa pakai sehari-hari, bisa dipakai main basket juga. Jadi cepat gitu. Bener tahan lama juga. Nah terus kayak inspired by quickness, agility, versatility of this youth basketball tuh. Maksudnya sama kayak gue sering ngobrol sama Kang Iden kan kayak main basket Indonesia jadi nomor 1 di dunia basket gitu. Nah gue terakhirnya bilang kayak to help accelerate the growth of basketball for the rest of the world. Jadi Indonesia masuk ke situ, Southeast Asia masuk ke situ. Jadi nggak cuma US atau negara-negara berkembang doang yang bagus basketball. Jadi emang story-nya pengen ke arah situ gitu. Nah story ini penting soalnya
walaupun project kita bukan key initiative ya, maksudnya key initiative tuh dapat marketing support, dapat iklan gitu, tapi paling enggak untuk kita sebagai desainer kita tahu nih story si desainernya seperti apa gitu. Jadi kayak kita bisa ngejual sendiri gitu, kayak ke si product manajernya, ke tim kita gitu. Desainernya bakal merepresentasikan ini loh, story-nya teh gue pengen ngangkat ini loh. Jadi si desainnya tuh lebih ada bener, ada soul-nya. Jadi konsumen juga ketika ngedenger ceritanya mereka juga langsung relate gitu. Oh, langsung ada hubungannya gitu. Jadi kayak nggak cuman ke brandnya doang, tapi ke konsumen. Jadi kayak si produk. Pada dasarnya semua sepatu melewati langkah ini ketika didesain ya? Iya. Tapi tergantung desainernya. Cuman gue kecenderungannya gue pengen nge-push ada story gitu. Biar si tiga party tersebut kayak user, brand sama si produk teh nyambung semuanya gitu. Nah terus, ini mood boardnya jadi kayak yang tadi gue bilang kan ya, kayak keinspirasi sama creative direction, tapi gue juga harus mengambil image atau gambar-gambar pembangun yang ada hubungan sama si usernya gitu. Jadi kayak Grand Canyon, terus kayak padang pasir, batu-batuan, terus kayak traditional weapon, terus kayak tulang-tulangan yang 3D printed gitu. Ada mobil yang keinspirasi dari mythical creature-nya Native American gitu, Firebird gitu kayak gitu. Terus tentunya harus ada hubungannya sama Puma kan. Nah jadi kita ngambil outsole-nya Puma ini gitu. Si Clyde, kalau misalkan teman-teman perhatiin, sorry. Jadi si outsole ini kan kayak agak sedikit kasarnya kayak computer generated gitu. Tapi sebenarnya basicnya keinspirasi dari si outsole Puma XX ini. Cuman kan X kan gini ya, terus si X itu gue ganti sama logo Puma si foam strip itu. Iya. Jadi kayak terus gue secara manual gue ini aja gue liquify. Iya, kelihatan nih. Terus sorry. Nah, ini yang lu Pak, lu yang buat sendiri, yang develop. Gimana? Ini tim lu yang develop yang ini? Desainnya gue yang develop sendiri, tapi ntar kalau misalkan produknya develop sama tim, ada tim lagi. Tapi desainnya, sketsanya semua harus tanggung jawab si desainer yang dialokasiin projectnya, which is perorangan gitu. Keren nih. Ya jadi ini kayak sketsa awal, jadi kayak awal-awal tuh bikin thumbnail sketch aja gitu, jadi kayak sketsa kecil kayak cuma 8 cm, kecil-kecil gitu. Ntar dari situ kita review, ngelihat yang mana yang bagus, yang oke. Nah, finalize-nya gini gitu. Terus ini bawah ada sketsa si outsole tadi yang gue bilang. Terus hasilnya ya. Ini hasilnya ya. Sorry. Itu bisa hasilnya ini. Yang itu tadi. Sorry, yang di Vito ya? Ya, yang ini. Oh, yang ini. Ini, Bro. Sorry. Ada beberapa colorway sih, tapi gue ambil yang menurut gue paling oke ya. Yang ini kan bread ya, hitam merah kalah basic lah. Terus kayak ada putih hitam basic juga gitu. Terus ini ada yang lebih sedikit colorful. Terus ini yang Lakers inspired kayak gitu-gitu. Terus Lakers tuh jadi biarpun kalahan tetap inspirasinya tinggi ya. Soalnya karena pasarnya gede. Soalnya pasarnya besar, betul. Nah terus yang terakhir ya ini di season berikutnya ada desain baru. Jadi yang ini kan kayak antara low sama mid ya tingginya ya. Nah yang ini high top sih sebenarnya kayak high top. Sama prosesnya sama, pakai mood boardnya sama gitu. Jadi si desainnya kayak inspirasi si image-image yang gue sebutin, makanya banyak bentukan-bentukan yang organik. Habis ini masih ada proses lagi nggak? Ada. Oke. Makanya tadi kan kita dapat sampel dari pabrik ketika kirim desain atau tag pack. Oke. Kita dikirim, kita terima sampelnya, kita review tuh sampelnya sesuai nggak sama desainnya. Atau ada yang perlu dipertimbangin nggak, ada yang harus dikurangin nggak, atau ada yang ditambah atau yang dikurangi ya, materialnya mahal nggak, atau bakal mempengaruhi performance nggak, gitu. Ntar kita dapat feedback dari factory kayak gitu. Evaluasi ya di betul. Ini ya. Nah ini warnanya keinspirasi si Rest Ball tadi, si Reservation sih, jadi warna-warna natur. Nah katanya sih nanti Marcus Smart katanya. Marcus Smart, Danny Green,
Siapa lagi ya? Ini menunjukkan tanda-tanda Marcus Smart mau pindah ya? Enggak ya warnanya? Enggak. Enggak. Ada hubungannya, enggak ada ya? Ini warnanya lebih ke tematik story gua tadi gitu. Oke. Gitu. Udah sih gitu aja paling. Nah, kapan sebuah desain itu komplit? Menurut tim desain Raka maupun tim produksi, kapan dia komplit ACC produksi? Udah. Ketika kan itu tadi ya, ketika kita sketsa ada review kan, sketsa apa? Kita dapat brief, dikasih waktu 2 minggu untuk riset, untuk sketsa segala macam. Nah, ketika ketemu meeting yang design review atau sketch review, itu tuh ada beberapa tahap. Jadi kayak sketch review, design review 1, design review 2, sign off. Jadi sign off tuh, oke, desainnya fix. Kita kirim technical package-nya gitu, technical package-nya ke factory. Nah itu kan antara sketch review sama design review itu waktunya 2 minggu lah. Jadi kurang lebih kayak ada waktu 4 bulan. Boy, gue boleh nanya nggak Boy? Silakan Boy. Gue mau nanya Kak, misalnya gitu ya. Misalnya, nih seharusnya sebenarnya nanti mau nanya. Taruh lu, sebelum lu nanya, gue mau potong dulu sebentar ya. Tapi habis ini jawabannya singkat. Berapa banyak desainnya Raka di Puma yang sudah diproduksi? Asik, ini bener. Aduh gua banyak Itu maksudnya. Gue mau nanya ini Boy sebenarnya. Kalau misalnya gue membayangkan pengen buat sepatu gitu. Kalau misalnya di apa yang sudah dilakukan sama Raka sekarang tuh, biasanya tuh yang pertama dilakukan tuh misalnya soal fungsi dulu atau soal estetika dulu gitu. Kalau misalnya dalam konteks tadi sepatu yang tadi lu tunjukin, kan tadi yang idenya dari yang Native American yang Detention Center itu apa sih? Basket or Nothing gitu ya. Iya. Itu tuh apa dulu ya? Pertamanya lu buatin estetika dulu atau fungsinya dulu sebenarnya waktu itu? Kalau misalkan ngomongin sepatu performance pasti fungsi dulu ya. Tapi itu dia ketika kita ngedesain sesuatu kan maksudnya fungsi mah harus pasti, apalagi basketball ya, maksudnya performance gitu. Cuman ketika kita ngebuat bentuk-bentuk desainnya, stylingnya kan itu harus ada inspirasinya ya. Bener nggak? Ya. Kalau misalkan based on function aja, mungkin handphone nggak bakal kayak sekarang gitu. Bener nggak? Mungkin segede batu bata atau apa, cuman karena ada peran desainer di situ, jadi kita bisa nge-push innovation gitu. Jadi kayak bisa mau lebih kecil, mau lebih ringan, mau lebih slim, mau lebih chunky gitu. Karena ada peran desain. Nah, maksud gue si estetika itu datang ketika ada story-nya. Basketball or Nothing gitu. Nah, ketika ada si usernya siapa, ketika kita merepresentasikan brand kita siapa gitu. Nah, itu bakal mempengaruhi banget sama mood gambar atau boleh nggak gue simpulkan begini, Raka mungkin mau mengungkapkan begini. Estetika dalam hal ini akan mengikuti fungsi. Ketika faktor-faktor fungsionalnya sudah terpenuhi, baru estetika boleh main-main, gitu nggak? Benar. Anjir, keren banget Aing. Politisi. Tapi gue mau nanya satu lagi yang tadi kan terkait yang lu tadi cerita soal orang yang suka Eurostep untuk segala macam gitu. Si risetnya tuh kalau yang kayak gitu-gitu tim development sendiri atau barang di bawah under design, ada tim desain gitu. Iya. Kayak ini misalnya contoh nih sepatunya Vito. Coba lihat bawahnya Vito. Ini kan nggak masuk akal banget nih, di bawahnya kayaknya nggak biasa gitu. Nah kayak gini-gini tuh Raka juga atau memang ada yang desainer yang khusus fungsional gitu? Itu sudah termasuk Raka juga berarti? Enggak, kita sih. Oh semua, oke. Tapi rata-rata kayak ngejawab yang pertanyaan tadi sebenarnya karena ngebantu karena gue suka basket juga, jadi gue tahu gitu. Area-area sini bakal cepet abis nih. Iya. Yang gue ngomong lagi, yang gue sebenarnya nanya kemarin kan sempet pada saat obrolan sebelum itu sama Idan tuh ngomong, Boy, lu suka sepatu, kalau sepatu bola, kalau lu main bola lu sepatu apa gitu? Ya. Lu jawabnya apa? Adidas Beckenbauer. Kalau gue bilang gue pakai sepatu yang pokoknya kulit. Ya. Agar kemudian satu gue harus pakai pas dan gue nggak boleh lebih sedikit pun. Ya. Soalnya kaki gue lebar. Kaki kampung. Nah kaki kampung lah, kaki yang biasa salah lo itu kaki dulu. Sehat lo itu. Oh iya kaki sehat benar. Kaki sehat lo. Kalau kaki sekarang udah cenderung begini kan. Cuman jadi susah nyari kira-kira nih sepatu kayak misalnya karakternya Puma, gue nggak bisa pakai karena gue kaki gue lebar terus bawahnya jadi sakit gitu. Misalnya dalam konteks sepatu bola gitu. Kecuali misalnya Pumanya Maradona yang Diego gitu. Puma King ya. Puma King gitu. Puma King dong. Gue mau nanya sebenarnya kembali lagi yang tadi soal fungsi gitu.
sing risetnya tuh kalau misalnya kayak di basket tadi kan kebetulan lu suka basket kan? Iya. Apakah ada tim sendiri kemudian yang sampai menguji soal Eurostep tekanan gitu apa segala macam terus sering belok-belok karena yang termasuk juga pertanyaan kepada soal fungsi itu yang kenapa soal yang Puma misalnya yang seri ini gitu tinggi semuanya gitu, nggak ada yang versi low-nya gitu misalnya. Apakah memang didesain khusus memang buat yang orang yang dengan gaya bermain tertentu gitu? Kalau dalam konteks fungsionalnya gitu. Iya. Pertanyaannya detail banget dan spesifik. Dia politisi beneran, gue sebutin partainya nggak? Nggak usah ya. Nggak, maksudnya bener sih, maksudnya kayak yang Kang Idan bilang tadi ya. Apalagi ketika kita suka olahraganya gitu, kita udah tahu basic needs-nya teh apa sih sepatu ini gitu. Jadi kalau basket harus paling dasar outsole-nya harus flat. Itu sangat ngebantu banget untuk stability kan. Makanya gue nggak bikin si outsole-nya ada arch-nya di sini gitu. Karena flat lebih mendukung stabilitas lah gitu. Jadi kayak kita nggak usah ada tambahan tetelan-tetelan lain di sepatunya gitu. Nah, yang kedua mungkin dari upper-nya ada tadi kan kayak gue bilang ada struktur di heel-nya, di collar-nya, terus area-area yang gampang banget rusak itu harus diakomodasi di sana. Nah setelah itu kita tahu basic-basicnya ya desainnya, stylingnya, pakemnya itu aja gitu. Pakemnya kalau teman-teman perhatiin semua brand sekarang nggak ada yang nyeleneh-nyeleneh desainnya karena konsumen juga udah pintar gitu. Kita tahu nih yang kita butuhin. Kita butuh area ini kelindungin, area ini harus kebuka biar breathable gitu ya. Area ini nggak boleh rigid kayak gitu-gitu. Oh outsole-nya harus flat, makanya 10 tahun terakhir innovationnya nggak terlalu jauh beda ya, kayak kita 90-an sampai 2000-an kan sepatu basketnya aneh-aneh ya, kayak Nike nge-push, Adidas nge-push gitu. Terus kalau misalkan ngomong outsole sih nggak ada yang aneh-aneh, maksud kalau gua ngeliat sepatu Adidas yang ini ya mereka keinspirasi sama si Fit You Wear misalkan kayak gitu. Mungkin ada bagian riset sendiri karena inovasinya sudah dalam tanda kutip mungkin udah mentok atau bukan mentok dalam arti negatif ya. Iya. Masih sulit untuk di-push lagi sehingga mungkin ada bagian riset sendiri kali untuk performance itu. Emang ada itu kali. Emang ada tim development yang emang khusus tahu informasi atau kayak history kayak sepatu basket tuh butuh stability di sini, butuh support di area ini gitu. Ya kayak yang kayak misalkan sekarang kalau misalkan ngomong innovation lebih kayak gimana atletnya bisa lari lebih cepat kayak Nike yang next percent yang apa sih? Next percent ya. Apa sih kemarin? Enggak, mereka campaign-nya apa sih kemarin yang sub 2 ya, sub 2 jam kan. Iya. Nah, mereka kan sekarang lebih innovation-nya karena Idan bilang tadi gitu ya, kayak si innovation-nya bukan mentok tapi kayak sekarang innovation-nya bergerak ke arah kayak gimana sih bikin atlet lebih cepat, bikin atlet lebih tahan lama kayak gitu sih lebihnya kayak. Bukan gara-gara perusahaan misalnya tempat Raka kerja dan Adidas gitu, Jerman gitu yang kadang-kadang soal style kaku. Gak terlalu mikirin gitu. Tapi lebih ke fungsi kan. Gak tau ya, gue penggemar sepatu gitu ya. Kan ngelihat Adidas atau Puma tuh kalau soal estetik soal desain lebih kaku ya. Lebih kaku ya dibanding misalnya Nike Amerika punya Kayaknya lebih banyak karena kita juga kayaknya gue nggak tahu ya Adidas tapi Puma juga sekarang agak bergeser ke lebih fun desainnya karena kita kan warna-warnanya juga sama karena kita juga kan pengen mencakup konsumen yang nggak cuma dari Eropa doang yang rata-rata lebih kaku ya. Cuman kan untuk transisi desain yang tadinya kaku ke playful kan butuh proses yang nggak bisa tiba-tiba kaku playful jadi nggak ada benang merahnya, jadi kita sedikit-sedikit gitu, makanya betul jadi kayak sekarang juga lebih transisinya lebih enak kelihatan, lebih halus jadi nggak, kita juga ada pertanggungjawabannya ketika konsumen nanya kok lu tiba-tiba desain begini sih gitu. Itu obrolan daging yang dari kemarin kita rindukan. Ini lebih daging lagi nih, bentar lagi nih. Kita beralih ke Andre. Gua tuh selalu antusias kalau ngomong sama Andre karena anjir nih orang pengetahuan lu tuh luar biasa Andre. Andre ini sekali lagi lebih ke bagian produksi. Di bagian produksi. Mungkin banyak yang belum tahu ya yang nonton ini, tapi Andre ini sudah sangat populer di kalangan persepatuan lokal. Andre, kapan proses produksi itu dimulai? Kalau tadi Raka bilang, nih sudah selesai nih, gua ngeluarin technical package desainnya. Nah, lu sendiri kalau di dunia produksi, kapan sih lu mulai kerja gitu ketika nerimanya gitu?
Tapi sebelumnya gue mau jelasin tentang sepatu sport ini jenis-jenisnya dulu di produksi ya. Boleh tambahan dari yang sudah Raka ceritain ya. Jadi ada 3 sebenarnya yang paling krusial. Jadi ada teknik produksi injection, vulcanize, sama cementing. Itu di bagian sole berarti ya, bukan upper ya? Enggak, overall keseluruhan. Oh keseluruhan, oke. Assembling, kita nyebut assemblingnya. Itu adalah kayak itu sih kayak kasta-kasta ya, kayak yang paling murah tuh injection. Injection itu kayak misalnya tadi upper. Kalau misalnya upper, ini upper, Jadi kalau injection itu mungkin harga sepatunya paling murah karena nggak ada proses pengeleman. Oke. Nggak ada proses pengeleman karena ketika upper dia ditanam ke dalam matres outsole, dia langsung diinjek. Jadi outsole-nya diinjek sekaligus. Jadi nggak ada proses namanya conveyor, assembling. Jadi itu murah banget. Makanya sebagai politisi gue sederhanakan bahasanya. Upper dan apa tadi injection ya? Injection. Upper dan bottom itu menyatu Andre ya? Iya karena diinjek. Jadi ya. Kalau cementing ini kan outsole-nya udah jadi, upper jadi ditempel. Itu namanya cementing karena harus ada proses lem, di semen. Kalau gitu. di ini namanya dicor. Ini sebenarnya relevan juga dengan pertanyaan lo tadi. Ya. Karena di situ kita bisa tahu dulu ini dia mau proses apa nih, vulcanize, injection atau cementing. Gitu. Nah, injection itu proses produksi sepatu paling murah dan paling efisien. Ada nggak supaya teman-teman bisa ngebayangin contoh sepatu yang populer dan terkenal tapi dan menggunakan proses injection? Aero Street kalau lokal brand. Aero Street ya. Yang kalau merek-merek populer? Nike apa? Adidas apa? Adidas tidak ada ya. Nggak ada injection. Warrior itu vulcanize. Oke, nanti kita ke sana. Jadi injection dia di press. Oh ini AP Boot? AP Boot itu full bukan itu dia full injection. Full injection. Kurang lebih bayangannya gitulah ya. Bukan seperti jadi itu dulu. Terus kedua vulcanize kayak vulcanize kita tahu lah. Dia juga hampir bisa dibilang tidak penggunaan lemnya sedikit ya. Karena dia proses rubber masih mentah di oven, ditaruh, dicetak, karetnya itu masih setengah matang. Jadi kalau lu pegang masih lembek. Oke. Tapi kalau nggak boleh pegang, dia di foxing, dililit, dia masukin oven, dia ngeras, gitu kan. Keras. Nah itu proses bisa. Kenapa dua produksi ini secara HPP lebih murah? Karena hampir harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Ini orang maklunan semua jadi. Ya terus quotation price kalau kita di quotation price. Jadi itu lebih murah karena proses pengeleman, assembling itu tidak begitu banyak. Karena salah satu komponen termahal itu ya proses assembling ini, pengeleman. Nah, sebelum lanjut Dre, biar teman-teman juga bisa ngebayangin, nanti teman-teman produksi video ini juga bisa ngasih videonya. Sepatu vulcanize itu Vans contohnya ya. All Star, Converse? Converse All Star. Terus deh, silakan. Dan dia emang terkenal awet karena lo bayangin aja dia dalam kondisi karet masih setengah matang, ketemu sol yang karet juga, di press berarti kan dia jadi satu senyawa. Makanya skateboarder lebih milih pakai Vans soalnya itu tadi awet kan. Durable, kuat ya. Kalaupun hancur dia hancur bareng. Sementara kalau cementing kan dia kalau misalnya ada yang lepas ya lepas. Copot ya. Kemungkinan untuk jebolnya sedikit ya karena dia udah jadi satu senyawa si solnya gitu. Nah, injection itu dia cuma bisa yang pertama injection tadi kalau dia juga satu injection senyawa tapi masalah dia material yang bisa dipakai untuk injection cuma bahan PVC. Iya. Makanya sekarang brand-brand di luar udah ninggalin itu karena PVC kan nggak boleh secara K3L. Iya nggak eco-friendly. Polyvinyl klorida apa? PVC, PVC itu paralon kan? Iya, cuman beda nih. Iya, PVC. Polyvinyl klorida Jadi sepatu injection itu hanya bisa pakai material dasarnya PVC. PVC secara PVC juga bahannya murah. Sistemnya itu, nah tapi sepatu-sepatu injection itu tidak bisa untuk sport performance karena licin, cepat habis, gampang tergradasi dengan material-material nginjek bensin langsung buff gitu kan, seperti itu. Nah yang terakhir ya adalah cementing, ini yang
Rata-rata brand-brand itu cementing sih. Cementing ini Ya, namanya Puma, teknisnya Nike. cementing ya. Iya. Cementing itu adalah yaitu prosesnya ada proses panjang, dia pakai conveyor. Oke. Uppernya aja sendiri harus dipanasin, soalnya harus di UV namanya. Iya. UV dibuka, di UV itu kayak pori-porinya tuh dibuka, dipanasin, dibuka biar dia lemnya kuat. Masuk, ya, biar- Oke. Di UV, di sinar UV gitu. Nah ini yang paling mahal sih dalam produksi itu paling Kenapa mahal. akhirnya sepatu-sepatu performance atau sepatu olahraga harganya sedikit lebih tinggi daripada iya. dua proses yang tadi ya? Iya, karena prosesnya sepatu. panjang Oke. kan ada sistem, apalagi pakai bahan pylon. Pylon sendiri kan dia ada lapisan-lapisannya. Beda ada namanya solnya kapsul. Mungkin kayak Puma, Clyde kayak gitu Iya, kan kapsul dia gampang tinggal satu doang truk, langsung pakai. Tempel, ya. Nah kalau yang pylon ini lebih mahal karena dia ada beberapa lapis kan. Apalagi Oke. yang desain ini itu luar biasa banget, ada berapa lapis 3 gitu. part itu. 3. Yang medial, lateral, Iya. terus tengah yang pink, terus sama rubber outsole. Oke. Ada material. Jadi proses itu. Nah, kita produksi itu pertama pasti lihat desain dulu. Desain. Desainnya apa, mau dia Gua vulcanized. konfirmasi yang tadi disebut technical package sama si Raka itu ya, desain itu dari situ ya? Iya. Oke. Dia desainnya vulcanized atau cementing karena ketika dia desainnya vulcanized nggak bisa diproduksi di pabrik cementing. Iya. Dan dia misalnya desainnya cementing nggak bisa diproduksi di pabrik vulcanized. Itu Artinya- karakternya beda. Artinya belum tentu pabrik memiliki kemampuan untuk membuat tiga jenis Iya. produksi sepatu ini ya. Ya, misalnya lo datang ke pabrik Puma di Vietnam yang cementing terus tapi lo buat desain vulcanized. Vulcanized, nggak Ya, bisa apalagi dia. injection ya. Kita bahas vulcanized sama cementing dulu. Cementing, ya. Vulcanized dia nggak bisa. Lo harus ke spesifik pabrik yang hanya vulcanized karena vulcanized itu dia punya pabrik rubber sendiri. Karena kan rubbernya harus setengah matang kan. Tapi begitu juga lo Cementing. ngerjain ya lo desain lo vulcanized All Star tapi lo datang ke pabrik sports cementing itu nggak akan bisa gitu kan. Itu dulu ya kita lihat kan ketika oh yaudah ternyata cementing. Cementing. Nah, cementing biasa kita dulu meeting sampel tuh ada 3 ya kalau nggak salah. Pertama confirm sampel pertama, confirm sampel kedua, baru fix sampel. Fix sampel. Oh ini terkait sama proses desain tadi Proses Raka bilang ya desain, ketika ya. dia sudah bahasa gua misalnya semi fix, produksi dulu sebagai sampel gitu ya. Iya. Sebagai sampel baru kemudian dievaluasi dulu. sama desainer. Nah, tadi Raka bilang ada berapa kali? 3 kali ya? Enggak, kalau misalkan proses desain sih kita ada 3 step ya. 3 sketch review, design review 1, design review 2, sign off kan 3 step ya. Nah, Tapi ketika kita sudah mulai produksi, dapat produksi mungkin kayak 3 kalau 4 kali ya. Oh, Kita tergantung revisi. di pabrik juga begitu Ndre ya? Iya, tergantung revisi. Oke. Pasti pabrik akan membuat sampel kan. Sampel pertama pasti nggak akan langsung firm ya. Iya, benar-benar. Langsung bagus mirip Susah sama itu, ya, ya. susah. Pasti ada perubahan ini, material nggak cocok, ternyata pas dipakai shape-nya nggak Aneh, sesuai gitu. Kadang-kadang kan secara kita walaupun 3D artwork atau 3 dimensi bagus, ketika jadi sepatu itu susah. Belum tentu. Nah, Ya, makanya gue ya, bilang, gue betul. selalu bilang sama orang bahwa sepatu tuh 4 dimensi. Jadi 4 dimensi itu ketika Panjang lo kali lebar kali secara tinggi. bentuk Hah? bagus, dipakai enak, bentuk bagus, shape bagus, dipakai belum tentu enak. Oke, Ada dimensi keempatnya adalah itu ya. kenyamanan Fungsional itu. untuk kenyamanannya. Ya, Ada ya, dimensi ya. keempat gitu. Karena dia juga bermain 3 dimensi kan, shape seperti itu. Nah, kalau prosesnya ya adalah ya 3, kalau standarnya 3, tapi bisa juga 4 bahkan 5. Kalau prosesnya ternyata wah sampelnya pertama nggak bagus nih atau apa, bikin sampel lagi sampai firm itunya si Dre, kalau tadi Raka ketika membangun atau mendevelop sepatu dalam sudut pandang desain itu butuh waktu sekitar 12 bulan, 18 bulan sama marketing dan lain-lain. Untuk produksi sepatu paling cepat berapa lama, paling lama berapa lama, Dre? Jadi kalau produksi sepatu untuk pabrik gede terutama ya sebenarnya untuk kayak misalnya 10.000, 20.000 itu 1 bulan sebenarnya bisa. 10.000 pasang itu dalam tempo 2 bulan, 1 bulan. Oke. Produksi 20.000 1 bulan pabrik besar ya. Tapi problemnya adalah collect materialnya ini yang bikin lama. Jadi ketika material udah set semua, misal sol udah ready, tali sepatu udah ready, mesh udah ready, semua udah ready, ngerjain mah cepet bahkan 2 minggu 3 minggu. Tapi yang bikin lama itu kadang proses produksi adalah nunggu material itu datang komplit di satu pabrik. Itu tuh konteksnya sepatu yang model kayak gimana kira-kira? itu juga sih ngaruh. Semua makanya ngaruh. Misalnya Raka ngedesain pabrik sepatu seperti ini ya, sorry.
Ini kan ada kayak material mesh. Ini mesh ini nggak diproduksi di pabrik sepatu ya, pasti kan dia order lagi dari pabrik ya, dari pabrik tekstil ya. Untuk tali sepatu juga naruh, bahkan inner box. Inner box itu penting, sebenarnya kayak sederhana tapi penting karena ketika sepatu jadi inner boxnya nggak ada, itu berantakan. Inner box itu naon Re? Bahasa kampungnya? Kotak sepatu. Oke. Inner sepatunya gitu. Jadi pabrik mau kerjain kalau semua material udah set dulu. Sudah siap. Oke. Nah, set itu adalah berarti paling cepat 2 bulan, paling lama 3 bulan. Oh. Nah, tapi ketika material udah set semua, inner box udah ready, tali sepatu udah ready, bahan ini udah ada, sol, rubber semua udah ada. Sebenarnya kayak 2 minggu tuh bisa 10.000 juga bisa 10.000. Oh, nah ini menarik nih, gue jadi pengen nanya. Ini kalau di maklunan kaos atau di maklunan jaket biasa. Tadi mau nanya kayak gitu cuman dulu deh boy. Tapi sebenarnya intinya sama ya. Berarti terjadi nggak Kak di industri besar? Gue sebut Puma sebagai merek besar industri besar. Hal seperti itu terjadi Kak? Misalnya pabriknya di Cina gitu nelpon, Mas Jerman. Ya woi, bahan ini nggak ada lagi. Ini kosong, cuma terjadi gitu. Di pabrik kecil kali. Iya. Itu terjadi juga Kak? Selalu lah. Makanya, sama ya? Selalu ada. Jadi kayak kan tadi setelah tech pack kan ya, technical package itu kita kirim ke pabrik. Nah developer di Vietnam, di China gitu, mereka selalu balik, material ini nggak ada, mau di replace nggak gitu. Nah soalnya itu tadi kayak yang disebut ya, maksudnya materialnya harus ready karena ketika kita order material sampai ntar akhirnya produksi juga jalannya berbarengan gitu. Nah itu ada istilahnya material lead time. Material lead time. Jadi kayak kita order material nyampe ke pabriknya kapan. Nah itu juga harus dipertimbangin pas untuk produksi. Jadi makanya dari awal-awal tim developer itu sangat esensial sih, penting gitu ya di persepatuan, walaupun kadang-kadang kurang dikasih highlight ya, banyaknya footwear designer atau marketingnya gitu. Tapi developer tuh kayak esensial banget di industri ini gitu, karena mereka kasarnya yang ngurusin dapurnya gitu. Mereka tahu lead time-nya berapa, yang informasi ini materialnya bakal habis cepat. Mereka tahu compound-nya, hardness-nya segimana untuk basket, tenis. Mereka tahu lead time itu gitu. Apa ya? Waktu tunggu ya. Jadi kayak dari awal kita udah diwanti-wanti nih, lu mau pakai material ini spesial loh gitu. Mereka lead time-nya agak lama, kita harus koordinasi ulang lagi nih. Kalau misalkan benar-benar mau pakai material ini misalkan. Karena bahan baku tuh nggak tahu ya, gue makanya nanya. Bahan baku tuh nggak dari satu tempat ya rata-rata ya. Misalnya kan kalaupun misalnya di assembling dipaduin di satu tempat, materialnya kadang-kadang dari banyak negara segala macam juga ya. Trifectnya dari Jerman, DuPont-nya dari mana gitu ya. Makanya banyak sekarang kan produksi di base-nya di Asia ya, Asia in general. Terus banyak di Vietnam, banyak di Indonesia gitu, supplier sama vendor material juga gitu. Jadi mereka lebih dekat gitu. Jadi kayak misalkan kita produksi di Vietnam, mereka nggak bakal nyari ke material ke China, kecuali itu tadi material spesial banget gitu. Karena lead time-nya bakal lebih lama, distribusinya bakal lebih lama. Kan kita kan nggak ngomongin order 12 lusin gitu. Ordernya kayak banyak gitu kayak. Ini bukan maklunan 12 lusin, boy. ini kayak kita ngomongin puluhan ribu, ratusan ribu, boy. Kayak lu mau bikin kaos gitu. Tas Birkin tapi buat sepatu gitu. Bahannya kulit buaya albino anjir. Di Afrika gitu kan. Makanya tadi kayak udah dibilang, maksudnya kayak makin rumit materialnya, makin rumit desainnya, produksinya lebih ribet lagi gitu. Gue mau nanya ini Kak, kalau dalam konteks brand besar, dari proses desain dari awal, misalnya yang tadi lu ceritakan tentang inspirasi, lalu kemudian tentang story-nya, sampai kemudian ke produk itu jadi, biasanya itu berapa lama sih dari awal sampai kemudian jadi barang gitu? Sama produksi sama yang produksi dari Andre. 18 bulan tadi. 18 bulan ya. Itu termasuk kayak itu tadi kan marketing berjalan berbarengan. Termasuk ini itu. Jadi ini boy, maksud gua orang yang kemudian lu nunjuk jersey lu jualan. Bukan, gua lagi lihat kamera boy. Iya. Kamera satu. Jadi kalau misalnya orang-orang membayangkan desain misalnya buat sepatu Piala Dunia tahun 2022 ini misalnya Adidas mengeluarkan atau Puma mengeluarkan buat desain khusus Piala Dunia, atau misalnya pemain-pemain yang main di Piala Dunia sepak bola misalnya dalam berarti itu udah direncanakan sejak tahun 2000. 2 tahun sebelumnya? 2020 atau ya? Bahkan sebelumnya. Misalkan kita ngomong kayak high performance ya, kayak basketball, football gitu, 2 atau 3 tahun. Misalkan kayak sekarang gue ngomong dari sisi sport style gitu ya. Sport style udah mulai, misalkan kita udah mulai
kick off untuk katakanlah SS24 Spring Summer 24. Ya. Tim sport, tim football kita yang di Atlanta 5 mereka udah ngerjain buat SS25 kali. Saya advance itu gitu. Jadi nggak bisa boy kali gitu. Itu yang gue mau ngomong boy. Lu mau kapan? Minggu depan tiasa tuh gitu nggak bisa. Gue pengen ngomong ke Raka. Kak kalau dari satu saat lu produksi sepatu atau ke Andre, gue mau pesan sepatu buat kapan? Buat minggu depan. Dipakai anak-anak. Nggak bisa ya. Ada lagi nggak Andre? Hal-hal tentang produksi yang tidak kita ketahui atau misalnya gini gua nih. Ceritakan tentang produksi sepatu di Cina, Andre. Kayak gimana, Andre? Kan banyak produksi tuh di Cina ya, Raka ya. Gue tuh balik dulu lagi ke tadi yang Raka tentang mundur dua. Jadi orang-orang yang developer itu sebenarnya gue lebih ke trading, developer dan marketing sales ya sebenarnya. Tapi kita kalau ngomong marketing sales ya berarti harus ngomong developer juga. Itu 2 tahun loh sebelumnya kan. Orang-orang itu punya modalnya apa sih misalnya dalam 2 tahun ya itu ada namanya trend forecasting. Jadi forecasting itu bukan sekedar produk tapi trend juga ada forecasting. Forecasting kan lebih ke ramalan ya. Nah orang-orang harus punya kemampuan intuisi untuk menguasai namanya trend forecasting. Dalam 2 tahun ke belakang dia udah tahu 2 tahun ke depan tren warnanya seperti ini, tren warna ini seperti itu. Nanti dia akan ngasih input ke desainer. Biasanya ngasih input ke desainer. Terus ada lagi sebenarnya kalau di brand besar itu ada namanya neuroscience. Neuroscience. Jadi memahami karakteristik konsumen itu yang harus dikuasai oleh seorang merchandiser. Neuroscience jadi lu harus tahu bahwa manusia itu ketika membeli itu harus menguasai ada tiga fungsi. Ini udah masuk sisi marketingnya ya? Ya branding dan marketing ya. Nanti berhubungan juga dengan produksi sih sebenarnya. Akhirnya nyambung ke produksi ya. Vito juga nanti bisa jelasin boy gimana Jurgen Klopp dipilih champion kemarin pakai neuroscience boy. Jadi dalam proses produksi itu ada 3 fungsi otak yang mempengaruhi desain dan produksi. Ada limbic brain. Jadi otak itu memang ada limbic brain, cortex sama reptilian brain. Limbic brain itu fungsi otak kita melihat sesuatu tentang fungsi. Jadi gue beli karena gue nggak ada sepatu lagi bro. Jadi gue butuh sepatu nih buat sekolah besok, buat main basket besok fungsi. Ada lagi cortex. Gue milih sepatu karena desainnya keren, karena dia Curry, karena dia Jordan. Gue nggak peduli fungsinya. Itu cortex brain yang berpikir. Ada satu lagi reptilian brain. Gue beli sepatu karena harganya, karena diskonnya, karena ini. Tapi gimana seorang developer tuh mengkombinasikan mampu memahami ketiga fungsi otak manusia itu untuk menjadikan suatu desain, suatu produk gitu kan. Karena ada yang fungsinya oke, tapi desainnya kurang ini. Tadi dia bilang, Bang Andre bilang di Adidas rata-rata bentuknya kaku, tapi secara fungsi dia sangat memperhatikan gitu. Ada yang namanya kan ada product centris atau human centris. Human centris, product centris. Nah, factory itu harus memahami itu gitu. Factory-nya juga kudu mikir itu ya? Iya, atau factory besar ya. Human centris. Gua pikir ya udahlah aku mau order gitu ngikutin enggak ya. Develop berdasarkan human centris atau product centris nih. Kalau dia ketika human centris ya itu fungsi-fungsi itu harus diperhatiin banget kayak sport performance ini gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk proses jadi produk itu sebenarnya developer merchandise itu kalau dikupas lagi banyak banget sih. Gini, gua sebelum kita banyak banget nih menarik banget sebenarnya. Gue pengen membawa ini ke konteks lokal. Ini kan Puma, gaya lalu pakai Adidas, lu pakai Puma, gue pakai Converse, semua gitu. Apa yang dilakukan oleh merek-merek global ini menurut kalian berdua gitu, menurut lu juga Bun, memungkinkan nggak untuk dilakukan oleh pelaku-pelaku lokal? Menurut Raka gimana? Misalnya proses yang terjadi di Puma itu sebenarnya mungkin nggak sih dijalanin sebenarnya oleh, kita langsung sebut merek aja, misalnya oleh Spotek, oleh Eagle Specs. Atau League Specs. Anjir, Spotek masih ada sih? Ada. Kaget yang dengerin, yang umur muda nggak tahu. Iya. Vito nggak ngerti mungkin. Vito ya nggak ngerti. Mungkin nggak dilakukan. Begitu juga di sisi produksi. Sebenarnya pabrik atau rumah-rumah produksi yang ada di Indonesia mampu nggak sih sebenarnya mengejar baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas
sepatu yang seperti di luar negeri yang populer-populer saat ini. Raka dulu Kak, gimana kalau dari proses pendesain dan lain-lain itu sebenarnya bisa nggak sih kita? Jawabannya bisa banget ya. Bisa banget. Maksudnya teman-teman yang sekarang di brand-brand, maksudnya kalau kita ngomongin performance ya, kan high performance nih. Kalau brand-brand lokal sih teman-teman yang di brand lokal kayak di Spec, kayak di Ortus, kayak di 910, kayak di League gitu ya. Mereka udah nge-push ke arah situ sih. Terus sedikit-sedikit ke arah sana. Maksudnya kan ini kebetulan teman-teman RK juga ya. Teman-teman kita juga maksudnya. Kan ini kan kayak kita kan tadi udah bahas ya kayak ngomongin investasi ya. Maksudnya kalau kita mau masuk ke arah sport performance, investasi mau nggak mau harus besar gitu. Tapi kalau gue lihat sih emang udah ke arah sana dan emang mereka udah siap ke situ. Cuman untuk ngejar ke arah Adidas sama Puma sama Nike kayaknya masih jauh sih. Soalnya mereka kan kayak startnya udah jauh duluan, gitu. Sebelum kita merdeka kayak. Iya, Puma 1948 maksudnya kayak. 2 tahun, 3 tahun setelah kita merdeka. Terus Nike walaupun 50 tahun sebelumnya tapi mereka kan kayak pegawai asik sih itunya fieldnya. Terus mereka kan emang nge-push ke arah situ kan, emang investasinya fokusnya ke situ gitu. Jadi emang mereka kayak selalu nge-push innovation aja gitu. Kalau di kita kan paling industrinya baru flourishnya kan beberapa 10 tahun terakhir lah. Maksudnya terus footwear design juga kan baru di kasarnya baru dapat sorotan ya 10 tahun terakhir aja kan gitu. Jadi sebenarnya karena si desainer punya visi dan tentunya dengan tim development yang mumpuni gitu ya bisa nge-push yang tadi gue bilang gitu kayak inovasi gitu. Walaupun sebenarnya mungkin untuk market Indonesia innovationnya nggak usah yang muluk-muluk kayak space banget ya gitu ya. Ya kayak lunar lawn atau apa, yang penting kan intinya fungsional dan tepat sasaran gitu. Gitu makanya mungkin sekarang kayak lebih banyak brand-brand di Indonesia yang lifestyle yang naik gitu, misalkan yang fokus ke vulcanize, tapi kan itu juga buat mereka udah sukses ya karena bisa diterima gitu sama masyarakat. Jadi kalau menurut gue sih kayak bisa banget gitu, cuman kita juga harus tahu playing field-nya kayak gimana gitu. Ini menarik apa yang dibilang sama si Raka dulu. Dulu ketika Ardiles kerja sama DBL bikin sepatu signature shoes buat Abraham Damar Grahita, kemudian diulas sama sneakers reviewers lah di YouTube gitu. Wah ini kurang kayak wah gue kasih 6 lah poinnya, gue kasih nilainya, dia ngasih nilai 1 sampai 10, 6 lah, 7 lah, ada yang 8 gimana. Tapi kemudian semua itu buat gue, kalau teman gue ada salah satu pemain basket profesional, pernah jadi pemain nasional juga, dia bilang begini, lu reviewer sepatu nggak bisa dribble, lu percaya gitu. Dia bilang gitu. Tapi memang akhirnya buat gue itu semua tersingkirkan ketika Abraham membuktikan dengan sepatunya itu dia prestasinya semua gitu. Mulai dari MVP, Six Man of the Year, Most Improved Player, kemudian MVP, juara dan SEA Games emas ya. Tapi gue punya insight lain Boy tentang itu Boy. Ya. Waktu Ardiles keluarin sepatu DBL Series, yang pertama itu yang kuning hitam ya? Iya. Yang kuning hitam. Dalam konteks yang lain, gue merasa bahwa ini nih yang bener. Bukan soal harga, bukan soal apapun. Tapi menurut gua, bukan soal fungsi atau estetika yang lain ya. Tapi soal, ini dalam konteks yang jauh lebih besar. Basket kalau lo mau maju, anak-anaknya harus pakai sepatu yang benar sejak kecil. Dan gimana affordable. Problemnya, itu juga terjadi di sepak bola. Gue senang Spec, Ortus berlomba-lomba misalnya mendesain dan banyak hal tentang fungsi. Tapi kalau nggak affordable dan kemudian nggak dipakai banyak orang, bolanya juga nggak jadi apa-apa gitu. Ya kan? Marketnya kan makin besar ketika orang yang pakai, dan menurut gue ketika itu murah dipakai anak-anak main basket bener, passing bener, untuk pergerakan juga jadi enak. Basketnya jadi maju, marketnya juga lebih besar ya dalam konteks bisnis. Tapi gue bilang, gue menyenangkannya buat gue adalah anak-anak kecil sekarang pakai sepatunya bener. Maksudnya tuh kalau gue ya, maksudnya ini sorry lebih baik sepatu kayak gitu murah daripada lu beli sepatu palsu. Sorry ya maksud gue ya. Lu pernah beli sepatu palsu soalnya? Oh ya? Enggak. Maksud gue ngerasain pakai sepatu. Gue nanya, lu pernah beli sepatu palsu? Pernah boy. Gue ketipu boy. Oh iya. Ketipu beli Kobe 4 gitu. Kobe 4 atau Kobe berapa gitu ya. Terus anjir kerasa ya. Pas gue, apalagi kaki gue ringkih gitu ya. Sebelok dikit salah, udah kelar gitu. Terus anak-anak ini kalau misalnya pakai sepatu bener, dari proses produksi yang bener, gue yakin
ada manfaatnya gitu buat basket secara keseluruhan gitu. Menurut gua gitu sebuah insight-nya gitu. Kayak balik lagi sih ke gue bilang tadi ya, kayak kalau misalkan ngomong bisa nggak brand lokal ngejar brand luar masih jauh. Tapi kan intinya kan tepat sasaran gitu. Tadi yang gue bilang kayak tepat sasaran, kayak kalau misalkan ternyata yang dibutuhin market Indonesia gitu ya. Baru sebatas itu? Iya, sepatu-sepatu kayak vulcanize lifestyle gitu yang terus brandnya jadi naik ya, nggak masalah. Terus kalau misalkan ngomongin Adidas tadi ya, kalau ngomongin desain mah kan subjektif ya, semua orang punya persepsi masing-masing. Tapi kan yang paling penting kan, gue yakin lah pasti tim di balik desain atau productionnya juga pasti mikirin si Abraham mainnya gimana sih gini. Gue nggak bisa dong ngasih dia sepatu ece-ece gitu, harus bener gitu. Desain mah relatif, tapi yang penting kan itu ya tepat sasaran tadi. Terus kayak feedbacknya dari konsumen juga kan bagus ya. Terus orang bisa mampu beli gitu. Itu kan yang paling penting. Makanya tadi di brief gue yang sebelumnya tuh kayak semua si basketnya bisa kejangkau sama semua orang. Orang bisa main basket dengan proper tools gitu. Betul. Basketnya jadi maju gitu kayak gitu. Intinya sih gitu. Tapi gue mau balik lagi ke Andre, balik ke pertanyaan tadi. Kalau tadi desain Raka bilang bisa, dari sudut pandang produksi atau pabriknya, pabrik sepatu di Indonesia sebenarnya bisa nggak sih Andre bikin sepatu yang bagus-bagus gitu? Harusnya mah bisa ya, karena pada bikin di kita Andre ya. Iya dong. Sebenarnya bisa, asal investment lagi, kembali lagi ke investasi itu. Kalau gue gimana ya? Kalau produknya, brandnya sih gue pede banget, orang Indonesia hebat-hebat. Tapi kembali lagi harus hal yang fundamental itu yang... Buktinya aja Raka di Jerman dipakai di Pupa. Iya, jadi salah satu buktinya kan. Iya benar. Jadi fundamentalnya yang penting tadi investasi. Kalau dia produk investasian, mungkin nanti kita bisa tanya Mr. Wu ya, kenapa pabrik di China tuh bisa sehebat sekarang gitu kan. Tapi kalau untuk brand lokal gue bilang sangat bisa, karena orang-orang hebat di Indonesia secara pemikiran tuh banyak banget. Tapi ya kembali lagi yang fundamental kan harus ada yang tepat sasaran, tadi dibilang Mang Raka. Gimana tepat sasaran ya, kembali lagi yang gue pelajari di kemarin yang di short course itu adalah suatu yang fundamental lah, neuroscience. Biar gimana tepat sasaran lo harus berimbang tadi antara fungsi, bentuk ya, imaginirnya sama harga Reptilian brand tadi. Lo gimana bisa tepat sasaran, lo harus bisa menyimbangkan fungsi-fungsi itu ke dalam produk lo gitu. Satu sisi emang keren fungsinya itu, tapi harganya juga terjangkau gitu kan, seperti itu. Dan Indonesia sangat bisa, tapi kalau untuk produksi gue nggak tahu nih, karena ini berhubungan dengan orang Indonesia. Karena contohnya di Amerika, kenapa pabrik sepatu di Amerika tuh nggak berkembang? Karena tangan orang-orang Amerika tuh gede-gede. Sementara di China, di Vietnam yang kecil-kecil. Iya. Itu kayak film apa di Netflix yang kaca itu? Iya. Gak dipakai karena lambat. Bukan apa American Factory apa sih? Iya itu. Bukan itu doang sebenarnya. Yang lebih esensial karena mahal bayar pekerjaan. Betul. Makanya kayak sekarang sepatu-sepatu. Gue gak enak nyebutinnya sebenarnya. Iya benar. Ini sebenarnya terkait sama Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat ini, mana yang mendukung? Sebenarnya intinya gini, kenapa produksi lebih banyak dialihkan ke Asia, karena kasarnya ya, maksudnya whether kita suka atau enggak gitu. Karena kerja murah. Karena murah kan, dan nggak bisa lagi dioper ke Eropa, nggak bisa lagi dioper ke Amerika, karena ya brand-brand kan punya margin ya. Iya benar. Dan untuk ngejar margin itu mau nggak mau harus produksi di Asia gitu. Asia juga sekarang udah nggak bisa ke Korea. Korea kan dulu sempet ya, 90-an, 80-an awal-awal Korea, Taiwan, Hong Kong kayak gitu. Sekarang semua udah ke either yang kalau nggak Cina ya Southeast Asia, Indonesia sama Vietnam gitu. Dan Bangladesh untuk aparel. Ya. Nah itu juga ngaruh. Kenapa sekarang konstruksi sepatu sangat simple. Ya. Kalau teman-teman sering dengar gitu ya, kayak kenapa sebenarnya misalkan Hyperfuse. Nike Hyperfuse ya. Ada contohnya nggak sih Hyperfuse? Nggak ada. Ya intinya kasarnya selain itu inovasi dari pabrik dan Nike kerjasama, itu juga untuk ngurangin ongkos produksi untuk ngurangin campur tangan orang di situ. Termasuk knit. Betul. Yes. Semakin sedikit campur tangan orang semakin murah. Karena semua ongkos dan semuanya jadi intinya computerized. Iya. Tapi itu benar gak sih? Kalau kan lo bilang Hyperfuse kan atas sama bawah kan kira-kira udah dikerjain semua dalam satu mesin ya? Enggak. Ini benar gak sih kalau di pabrik tuh
katanya atas outsole apa yang atas tuh apa namanya upper segala macam kadang-kadang terpisah produksiannya awalnya gitu. Kayak kata Kang Andre bilang tadi ya. Oh gitu ya. Apa ngemaklun boy? Lainnya maklun di sana sama maklun di sini. Bahkan kalau kita ngomong itu lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Kalau fans itu karena KW-nya terlalu banyak, akhir fans membuat kebijakan kiri kanan beda pabrik. Nah, itu gue pernah dengar gantung bener. Kiri kanan beda pabrik. Gimana kiri kanan beda pabrik? Iya, yang kiri pabriknya di mana, yang kanan pabriknya di mana. Karena biar orang biar kenapa? Satu pabrik kiri doang. Jadi karyawannya nggak bisa nyolong terus jual. Amit-amit kalau ada apa BS tuh apa sih? Iya. Kan lu kalau misalnya BS satu pasang itu dibuang gitu. Ya bingung kan mau keluarin cuman kiri doang, lu mau jual kemana gitu. Iya. Gitu. Itu fans sudah ngelakuin itu. Makanya kalau misalkan suka ngeliat review sepatu gitu ya di YouTube gitu, Jordan juga kadang-kadang gitu. Jadi kayak gimana ya bilangnya, kayak si sepatu kiri sama sepatu kanan toe springnya beda tingginya. Oh ya? Suka jadi toe spring tuh ini nih naiknya naik ke depan kan. Terus kadang-kadang overlay-nya nih si ini nih bisa beda. Iya, dimensinya beda, lebarnya suka beda. Kadang-kadang kalau misalkan orang yang merhatiin banget, jadi kalau misalkan pada beli sepatu Jordan gitu ya, atau khususnya Jordan yang terakhir klasik, lu perhatiin gitu depan-depannya tuh, ini simetris nggak? Kalau nggak simetris itu sebenarnya mereka maksain masukin gitu. Sebenarnya kan kalau QC kan seharusnya nggak boleh lolos QC ya. Dan balik lagi kayak tadi semakin simple sepatunya makin dikit menggunakan tenaga manusia dan itu semakin murah. Kayak Hyperfuse gitu. Si factory cuman kayak ini upper plug kita tempelin si panel-panelnya yang overlay-nya di press rem kan, nggak usah jahit. Kalau misalnya dijahit kan berarti harus ada yang ngejahit kan. Gitu. Nggak ada tukang jahit sekarang. Nah itu nggak ada tukang jahit kalau misalnya Hyperfuse. Tapi dengan kecanggihan marketing, avant-garde ujung tombak dari kapitalisme, iklan yang luar biasa, malah itu yang mahal anjir. Malah itu yang mahal, ongkos produksi ditekan tapi malah itu yang mahal gitu. Tapi mungkin di satu sisi mereka juga pengen balik modal untuk investasi ke innovation. Karena biaya R&D-nya Nike atau Puma sekali Adidas itu masuk ke margin makanya. Gede pisan. Itu yang kemudian menurut gua yang membedakan harga boy, menurut gua sih. Ini menarik gue ya. Ya betul. Bukan selain ongkos produksi. Kalau kita ngomong dalam konteks memalsukan, mungkin ongkos produksi bisa murah ya. Tapi kalau misalnya lu ngedevelop ya ngebayar aja mungkin nggak murah boy. Betul. Itu boy. Gua ini, iyalah. Gua ada pertanyaan menarik nih. Yang bisa jawab kayaknya Andre. Gini. SRP itu kan apa kalau bahasa kepanjangannya SRP itu? Retail price. Sales retail price apa kan? Kan ada retail price nih. Nah yang menyusun retail price itu kan sebenarnya macam-macam. Pertama ongkos produksinya sendiri. Lalu kemudian overhead, kantor apa segala kan masuk semua. Marketing, branding masuk semua. Gaji CEO dan lain-lain masuk semua gitu. Andre, harga sepatunya aja sebenarnya kalau diproduksi berapa sih Andre? Misalnya nih, katakanlah nih sepatunya harganya 2,5 nih. 2,5 juta nih sepatunya. Ini nanti buat judul boy, buat clickbait judulnya di YouTube. Oh, clickbait. Berapa sih harga asli dari sepatumu? Anjir, bener. Gitu. Berapa sih, Andre? Kalau ngomong quotation price ya, harga itu. Ntar gak ada yang mau pesen sama dia. Enggak. Gue open price karena gue ini. Jadi ini pengalian ya, jadi tiap brand tuh punya pengalian sendiri. Pengalian kalau kenapa harganya misalnya kayak Nike makin dikit makin mahal. Ya dia tergantung development R&D-nya nama itu. Jadi kayak misalnya Nike setahu gua pengaliannya 7, ada yang pengalian 6. Jadi 10 sekarang. 10 ya. Jadi kalau HPP-nya harganya berapa lu bagi 10. Bagi 10, nah itu harga APP-nya. Jadi kalau 2 juta dijual boy, kira-kira produksinya 200.000 boy. 250.000. Okay. Coba harus dia ngomong boy, buat dikutip. Ngomongnya, jadi kira-kira segitu. Jika harga sepatu ini, ulangin Re. Gua nggak tahu kalau Under Armour berapa pengaliannya. Iya. Tapi ada dia punya itu sendiri gitu kan. Pengalian seperti itu. Gue kontrak sama Under Armour ntar dimarahin lagi, gue yang dimarahin. Tapi pertanyaan gue ini juga satu lagi. Kalau misalnya membayangkan nih, di dalam konteks sepatu lokal, lu kan pasti lebih mengetahui ya. Misalnya sepatu-sepatu yang sneakers yang anak-anak sekarang, misalnya ada berbagai merek yang dijual, yang kadang-kadang menurut gue ada anak overprice gitu ya. Gue nggak tahu ya overprice-nya di mana sih. Cuman gue ngerasa jin nggak pantas gitu. Kalau misalnya yang sepatu yang jualan yang 400.000, 300.000, itu sebenarnya
kira-kira biaya produksi berapa? Kayak yang mirip-mirip dengan Vans lah, merek-merek Vans atau merek yang apa sih sekarang yang kayak mereknya Ucai, Forever Young Crew. Ucai buat sepatu ya? FWC, oh iya. Apa tuh satu lagi? Sepatu Kompas. Nah, Kompas. Sepatu Kayak Kompas. misalnya kayak sepatu Kompas. Berapa sih biaya produksinya? Dimaki-maki gak sama Kompasnya? Enggak ya? Hah? Dieditnya nanti dikit lah ya. Iya. Nggak, kadang-kadang kan kita menilai harga itu kan bukan sekedar dari Harga produksi doang. Iya, seperti tapi bilang ada tadi, yang Andre, ya. effort yang dilakukan Kompas sehingga dia Ngebangun ada brand. di right Tenang boy, ya gitu. diedit kok boy kalau kalau misalnya itu. Diedit kalau Jadi- ingat. Kayak Jadi gua- pertanyaannya, kalau sepatu Kompas kira-kira berapalah harga produksinya itu? Anjir. Nah kalau gua jujur, Kompas harga produksinya mahal. Oh Sangat iya. mahal. Karena dia Antara produksi takut sama Kompas atau gimana? Gue akui mahal. Karena gue tahu sendiri pabriknya dia di Tangerang itu pabrik bagus, emang pabrik ekspor. Oh. Dimana overhead karyawannya emang mahal. Oke. Jadi sebutin pabriknya. Gak usah. Nggak usah. Jadi nggak usah. kira-kira berapa? Sampai 150.000? Enggak, kalau Kompas mah sampai 200.000. Oh. Karena emang dia pabrik besar, pabrik ekspor, tapi kuantiti sedikit. Jadi overhead yang Oh iya, dikenain iya. ke Memang PBD. dia pengennya begitu kan dia strategi marketingnya ada gitunya ya Murian Ya, ya. jadi ketika sebenarnya contoh nih si Kompas minimum label itu bikin tuh 5.000 lah, 5.000 6.000. Tapi contoh kecil label, misal label Nah gini, gua sebenarnya dari tadi pengen gini boy, gue pengen angkat kakinya dia, gue pengen nanya, kalau kayak gini kira-kira berapa produksinya? Berani gak dia ngomongin? Iya. misal label misalnya kayak ini label ini ya. Ah, Kompas tuh dia minimum untuk bikin labelnya misalnya 2.000. ya. Tapi dia cuma bikin produksi 400 pasang. Jadi lebih mahal lah ya jadi ongkosnya. Nah, Nah, itu jadi ada limited yang edition paham, ya, paham. limited yang edition. sisanya itu dibuang. Iya. Jadi Harga yaudah itu nggak masuk apa-apa, ke harga MOQ-nya sepatu. gua ambil dah. Iya. Tapi sisanya gue bang yang gue pakai cuma 400. Tapi kan tetap aja yang MOQ itu harus dihitung sebagai HPP. Itu yang kenapa jadi kadang Kompas emang HPP-nya juga mahal. Karena emang banyak yang dia MOQ dia ambil, tapi yang dia nggak pakai itu. Iya. Kayak label-label yang apa itu nggak dia pakai karena dia cuma butuh segini, tapi dia tetap memenuhi MOQ. Iya. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang kita nggak bisa bilang produksi sepatu label sih cuman 1.000 misalnya. Iya, 1.000 per pasang Tapi yang dia gitu. buang, Padahal ada mah yang dia buang dia banyak. Tapi gue juga pengen tanya soal ini. Tadi kan gue nanya soal harga sepatu lokal, murah apa enggak. Terus yang kedua adalah kalau memang tidak murah, misalnya dibuat mahal, tapi kemudian mereka menjual misalnya taruh 2 kali 3 kali harga produksi. Gue pengen nanya, dalam skena urusan bikin sepatu di Indonesia atau brand-brand yang sekarang bikin sepatu, kenapa banyak? Itu juga jadi pertanyaan. Banyak Maksudnya, apa? Banyak merek baru. banyak merek baru, Oke. terus kemudian banyak orang yang gua kalau dengar cerita Raka kan nekat amat nih orang-orang bikin brand baru. Lu nggak tahu apa prosesnya 18 bulan. R&D research and development-nya berapa banyak ngabisin duitnya gitu. Terus kalau lu masih pede aja gitu bikin sepatu lokal tetap dengan harga murah gitu. Apa yang membuat ini gitu orang produsen ini jadi banyak atau kemudian Nah, itu orang- sebenarnya yang mau gue tanyain gimana, Ri? Sebenarnya harus kita bagi sih brand lokal tuh ada yang produksi di factory, manufacturer, ada yang home industry, UKM. Ya sebenarnya mereka gue sih nggak salut sama mereka karena mereka mensupport UMKM Cibaduyut. Jadi Tanggerang. sepatu-sepatu performance seperti ini pun bisa dikerjakan oleh UMKM bisa. kasar. Oh nggak bisa. Oh beda cerita. Kalau Vulcanize vulcanize bisa. bisa. Itu yang gua tadi cerita boy. iya. Mungkin yang malsu-malsuin itu boy mungkin dikerjakan di home industry mungkin ya. Yang vulcanize. Enggak, yang performance tapi Oh yang performance. makanya pas dipakai yang gua bilang tadi itu kadang-kadang ya lu kerasa lah pasti lah boy gitu. Tapi gue jadi meremehkan lu bisa-bisan ditipu bisa. boy mirip banget. Mirip Boy. banget. Oke. Tapi biasanya Mirip banget. reject sih kayak gitu kan. Iya. Kayak misalkan kasarnya kalau misalkan kita dapat KW Puma order 10.000, Iya. pabrik kan pasti bikin lebih. Ya. Itu yang selalu Kalau misalkan ada yang reject, oh berarti sih yang lebihnya bisa dimasukin ke range Iya. untuk di lawson QC. Nah, yang biasanya yang rejectnya atau yang lebih-lebihnya itu yang biasanya masuk ke pasar terselubung gitu. Gua kan gak Itu kayak namanya KW Super. gak kayak lagi ceknya yang sekarang kenapa-napa cium-cium gitu boy. Gua udah nggak terlalu percaya sama legit checker. Kenapa? Yang menurut gua legit checker terhebat di dunia aja si StockX dibilang nggak benar sama Nike gitu. Walaupun gua nggak tahu Nike-nya yang intrik-intrik apa sama si StockX ya. Cuman anjir si StockX aja dibilang
nggak mumpuni gitu. Ini apalagi. Tapi luar sekali Boy. Coba yang tadi Hah? dalam konteks harga lokal, terus kemudian apa yang mereka lakukan, misalnya di brand-brand besar, terus sekali-sekali ke tempat sepatu-sepatu palsu itu lu cobain Boy. Ya, pasti kerasa bedanya. Di Pati Ukur maksudnya? Enggak, banyak lah Boy, banyak Boy. Sampai yang Jakarta yang di pasar itu ya Boy, lu cobain gitu. Kalau beli di Alibaba susah. Bedainnya? Susah bedainnya. Oh, iya? Udah kayak 99,9% mirip. Kecuali mirip pisan. Kecuali enggak, bener dipakai pun. Ada anti counterfeit. Jadi setiap brand tuh ada anti counterfeit. Udah susah banget sekarang. Kayak Nike Cactus Jack ya. Cactus Jack ya. Materialnya sama semua. Shape-nya hampir mirip. Gue kebetulan beli Susah itu Boy, banget. pas kemarin tuh. Terus lagi cek, gue nggak tahu, nggak yakin gitu. Ya, Gue sih kayaknya yakin 80% palsu Boy karena. Enggak Boy, kalau soal harga sih kayaknya enggak gitu. Iya. Cuman kalau diceritain Raka tadi, kalau misalnya gue tanya, Puma apa yang misalnya dilakukan misalnya brand sebesar Puma untuk kemudian mengatasi persoalan-persoalan itu, misalnya pemalsuan yang udah sampai sedetail itu gitu. Kayaknya maksudnya kayak kalau ada yang masukin kayaknya sedikit banyak mungkin jadi kayak komplimen kali ya buat kita ya. Oh berarti kita brand kita diakuin, tapi untuk jangka panjangnya pasti Puma bakal melindungi lah gitu. Artikel numbernya lah dibedain atau kita sangat kuat di branding guideline kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalkan ada meleset sedikit atau si logonya salah dikit, kelihatan palsu kayak gitu. Mungkin Andre mau ngomong Andre? Anti counterfeit. Jadi kalau setiap brand besar tuh kalau kita buka tuh ada label anti counterfeit di dalamnya. Mungkin kalau Puma beda-beda ya. Dia berupa hologram gitu. Kalau sekarang barcode ya. Dia selalu ada anti counterfeit. Jadi yang tadi yang di Alibaba itu yang hanya membedakannya semua udah sama, coba yang beda ada artikel number mungkin ya. Anti counterfeitnya atau enggak, ya artikel number, production numbernya yang cuman itu aja yang bedain, tapi selebihnya mirip semua. Semua mirip. Ya. Tapi kadang-kadang yang mengetahui itu hanya pabriknya aja atau hanya brandnya doang yang tahu ya. Konsumen umum tidak tahu ya. Wah ini kode SKU-nya kok gini gitu kan. Tapi kan juga ada beberapa yang gue lihat ya, beberapa lihat dari YouTube ya. Lu barcode, lu pakai QR gitu kan. Terus lu itu muncul, scan ada gitu. Nah, cuman kan kita nggak tahu apakah mereka ngedouble misalnya satu QR jadi 10 sepatu atau 20 sepatu, apalagi kayak kaktusnya gitu ya. Harganya segitu gitu ya. Lu ngekorbanin sedikit hanya buat label beli satu terus kemudian barcode-nya di copy jadi 10 gitu. Ya salah satunya emang barcode gitu. Itu yang bisa nanti bedain lagi atau enggaknya. Itu jadi kayak misalnya kan tadi kayak ngomongin Kompas limited edition ya. Iya. Jadi downside-nya gitu. Karena limited edition, misalkan kita ngomongin barcode gitu ya. Mereka barcode-nya cuma ngeluarin buat beberapa artikel. Karena limited kan jadi yang palsu juga atau yang udah mah kelihatannya sama gitu ya. Jadi susah ngebedain ya gitu. Karena ya tadi itu limited banget gitu. Iya. Cuman kayak ya satu sisi susah ya. Maksudnya kayak kalau misalnya buat di industri, orang-orang yang di industri gitu ya. Kalau menurut gua mah cementing, bukan cementing, apa tuh, injection sama vulcanize itu mah udah proses produksi paling murah aja menurut gue ya, menurut teman-teman di industri juga. Jadi kayak emang ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor kenapa jadi mahal, terus jadi resell culture. Misalkan Jordan kan sebenarnya kan apa sih, kapsul kan ya, basic banget gitu. Terus materialnya juga ya bagus tapi bukan yang paling bagus gitu. Kalau misalkan kita harus beli sampai harga di atas retail gitu, gua mah malas gitu. Kayak gue tahu soalnya nih harganya berapa gitu. Marbun punya 3 soalnya. Gue banyak Boy. Oh banyak ya. Nggak, misal kalau gue pribadi gitu. Jadi kayak kalau misalkan ngelihat vulcanize di luar harga normal di resell, mungkin emang pengen ke arah sana ya dari brandnya gitu. Cuman kalau gue sih tahu ini kayaknya harga produksi sini gue sih nggak deh gitu. Gue mending beli yang lain aja. Marbun ini orang kiri sebenarnya, tapi tidak tahan dengan godaan-godaan kapitalisme. Gue suka. Tapi gue pengen nanya sama Andre, kalau misalnya ada orang misalnya kayak Idan sama gue misalnya pengen buat sepatu, line sepatu sendiri gitu, merek sepatu sendiri ya. Gue pengen nanya apa yang harus dilakukan pertama, gue juga ini ya. Maksud gue kira-kira dia bisa menjelaskan semuanya. Masih mungkin gak sih dengan merek orang yang sudah merek yang sudah banyak sekali, lalu kemudian atau jangan-jangan sekarang memang untuk kayak gitu-gitu malah dimudahin karena ada home industry kah, ada apa ya, kita bisa mencontoh banyak, sampai di YouTube juga kan sekarang kan bisa kita ngelihat ya soal
nge-researchnya di Oregon sana, kemudian Nike kayak gimana gitu. Kita juga bisa melakukannya dengan alat-alat yang mungkin jauh lebih sederhana, walaupun mungkin nggak bisa sampai seperti Nike ya. Seberapa mungkin kita membuat brand baru, misalnya sepatu gitu, dan seberapa ya khususnya untuk di Indonesia gitu. Masih mungkin gak sih, masih ada pasarnya gak sih gitu? Sangat mungkin ya. Kalau standar-standar orang-orang marketing bilang kan gitu. Masyarakat Indonesia hampir 300 juta sekarang. Ya. Kita dapat 1% aja udah bla 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 gitu. Gitu ya. Saya sangat mungkin, tapi jangan lupa 300 juta kan kita harus bagi segmen ekonominya dulu. Kita belum bilang ekonomi menengah dulu. masih bayi. Iya, bayi. Idan gak mau pakai sepatu di bawah sejuta. Gatel. Ini yang malu masuk TV ini nggak nyampe segitu aja. Nah, ekonomi menengah aja kita ambil. Kalau menurut data gue, ekonominya itu 110 juta orang yang punya penghasilan ekonomi. Dari 110 juta masih mungkin banget, sangat mungkin. Tapi kembali lagi ketika lo mau mulai ya harus menentukan klasifikasi produk dulu, sepatunya mau injection, vulcanize atau cementing. Kalau ketika lo memilih vulcanize lo gampang, produksi banyak banget. Di Indonesia terutama, karena Indonesia itu rata-rata vulcanize adalah bahan uppernya tekstil. Sementara pabrik tekstil di Indonesia itu kanvas tuh banyak banget. Jadi makanya kenapa di Indonesia brand-brand lokal banyak bermain di vulcanize. Karena itu paling gampang developmentnya, paling gampang materialnya. Ya rata-rata materialnya kalau nggak kanvas rubber. Tapi ketika lo main cementing lo ada PU ini, PU Tech ini, terus ada TPU, ada yang namanya NOSU. Itu kan nggak gampang ya. Nah, ya lo menentukan dulu. Itu itu berhubungan dengan investment lo nanti kan. Ketika lo mau mulai. Idan sih gue sebenarnya mewakili pertanyaan Idan, Boy, kenapa nggak kita buat merek sepatu? Kalau bisa kita saingin Puma katanya. Jauh, bayar raka aja masih mahal kita aja. Nah, ya itu kembali lagi berarti kan ketika lo mulai harus lihat dulu investment lo berapa, lo mau main di mana. Ketika invest segini, ya mungkin bisa vulcanize dulu. Ya vulcanize gampang banget. Startnya lo bisa di mana aja nih, di Bandung ada yang home industry yang bisa vulcanize, di Tangerang, Cibaduyut banyak mulai. Tapi kan itu ininya lama ya, lo harus bermain gimmick, lo harus bermain meme, lo harus bermain ngebangun mereknya ya. Iya, manipulatif lain ya kan, karena kan mau nggak mau lo harus bermain gimmick kalau ketika produk lo, ya lo harus untuk menutupi produk udah banyak soalnya ya, pemainnya udah banyak, jadi kayak diluted apa aja diferensiasinya Kak? Berarti kalau misalnya buat saran, kan tadi lu menceritakan soal Ardiles yang lu bilang yang penting targetnya jelas. Gitu. Kalau misalnya dengan pemain yang sudah banyak gitu, apa yang bisa dilakukan? Sementara kan produknya kan itu aja ya. Kata lu bilang tadi lu juga Andre bilang vulcanize lebih mudah kan. Jadi diferensiasi apa misalnya kalau misalnya mau produsen atau brand-brand pemula itu? Sebenarnya jawabannya udah ada di lu tadi, cross market tadi, kolaborasi cross market yang paling. Jangan diceritain bro itu bro. Itu rahasia kita bro. Itu yang paling ini ya sekarang yang paling mungkin untuk akselerasi lebih cepat ya. Karena lo ketika lo tanpa cross market collaboration itu lu ngeluarin terus lu cuman brand lu doang tanpa ada gimmick kolaborasi atau apa, agak susah ya gue lihat sekarang ya. Intinya sih gimmick ya, mau cross market atau itu kan kayak strateginya ya, eksekusinya ya. Gimmicknya sih, storytellingnya mau gimana, nanti kayak yang ngebedain kan itu ya. Itu bisa sangat penting juga. Sangat penting, makanya si brand kayak Nike gitu ya, storytellingnya tuh mumpuni pisan gitu. Jadi kayak ketika kita nonton yang kemarin 50 Years of Nike, kan anjir ini the best. Gua kadang-kadang kalau mikir Nike tuh Bon ya, bukan jahat. bukan harga desainer yang mahal. Bukan harga produksinya. Ya. Orang yang bikin puisinya yang mahal aja. Jadi yang bikin copywritingnya, yang bikin puisi itu hidup adalah perjuangan. Masuk gitu kan. Kita harus mulai dari bawah. Yang itu yang mahal di Nike teh. Iya kan waktu dia cerita dia bikin sepatu lari yang khusus buat perempuan itu. Nah, terus mereka akan menghina kita karena kita beda sendiri. Mereka akan menghina kita. Tapi ya just do it, dan kemudian dia menceritakan bahwa ini sepatunya khusus buat perempuan. Oh ternyata perempuan yang banyak pakai sepatu lari dan mahal-mahal tuh mereka. Ya, tapi di luar gimmick itu sendiri gitu ya, kayak yang tadi kita sempat sebutin, konsumen kan lebih pintar ya. Iya betul. Ya sebenarnya ketika semua marketnya udah keisi sama kasarnya misalnya sepatu vulcanize gitu ya, konsumen juga ya gue cari yang murah aja lah gitu. Bosan look-looknya mirip-mirip, paling mereka lebih spesifik kayak desainnya ini, materialnya bagus nggak, siluetnya oke nggak. Tapi ya gitu gimmick, mungkin kalau misalkan udah diluted banget marketnya gitu ya, orang juga malas kali ya lama-lama gitu. Ya, benar. Bakal lama-lama bakal bergeser kayak udahlah gue kayak tadi Kang Andre bilang gitu ya, otak reptiliannya gue cari yang murah aja gitu. Toh juga kan sama-sama aja kayak. Kenapa vulcanize banyak bilang ya, karena
murah dan awet kan gue bilang tadi karena dia iya. udah statusnya. Cuman ya secara durability, secara performance nggak itu ya. Tapi ya karena mungkin pemakaiannya casual aja sih. Iya, oke. Kalau local brand bisa berangkat dari situ gitu ya. Ya. Sip. Gua mau nanya terakhir boy. Terakhir sama boy, Raka. ini kita udah kayak Kepanjangan kita ya? Wiryawan aja hampir 2 jam aja. Mungkin ada yang lumut aja juga. Makanya iya. Nah, gua mau nanya, Kak, kira-kira ini kan tadi kan gua nanya kan, kalau produksi sepatu tuh kira-kira development dan researchnya berapa lama? 18 bulan. Gua pengen nanya, kira-kira 2024 18 lah politisi ya. aja. Potong aja. Kira-kira 2 tahun ke depan tuh trennya mau kayak gimana sih kalau misalnya dari Bumba gitu? Gimana? Oh, Tren trennya. 2 tahun ke depan misalnya sepatu atau warna atau apa segala macem. Lu sebagai desainer produk dan itu kan kayak trend forecasting warna segala macam kan kayak yang tadi gue sebutin di awal proses ya, kayak ngomong creative direction ya. Ya. Kedepannya sih kasarnya orang bakal dari sisi konsumen mungkin lebih banyak bergerak ke arah ini kali ya, kayak athleisure kali ya. Athleisure jadi kayak athleisure jadi kayak sepatu yang bisa lu sebenarnya ini trennya udah 10 tahun yang lalu ya, 2010 2012 gitu, cuman sekarang naik lagi gitu. Jadi kayak apa athleisure Tuh athleticism dan laser. Jadi outfitnya atau dari atas sampai bawah teh lu pakai ke gym, lu pakai ke kantor kan, sekarang kantor nggak harus pakai tie and suit ya, jaket apa sama pantopel. Jadi kasual, jadi kayak lu pulang kantor. Itu tahu nggak lu sepatu pantopel? Lu kelihatan umur boy. Iya. Dulu mah bisa diedit ya. Iya. Dulu mah nggak ada yang tahu sneakers. Pantopel. Dulu mah sepatu cat, tau nggak? Cats. Gak ada sneakers set. Nggak ada. Sepatu cat. Ya tapi gitu. Jadi kayak athleisure. Jadi kayak lu pakai buat kantor, pulang pakai sepatu yang sama, pakai baju yang sama, ntar tinggal salin gitu. Terus yang mungkin ke arah ini kali ya, kayak Gorpcore. Apa? Gorp, GORP, core. Itu Gorp tuh kayak good old raisin and peanuts. Jadi kayak makanan yang dipakai sama orang-orang yang naik gunung. Nah jadi kalau misalkan, jadi kan gara-gara pandemik ya 2 tahun gitu, kita di rumah terus, orang-orang pengen keluar lah gitu, kemana we keluar gitu. Apalagi kayak di negara-negara berkembang, kayaknya sekarang sini juga kan udah mulai naik ya, kayak orang traveling, orang apa mobilitas orang. Nah orang kayak pengen banyak waktu, banyak waktu di luar aja. Nah si outfitnya gitu, jadi kayak apa cross antara athleisure sama Gorpcore itu, jadi kayak sama kayak ini nih, kalau ini dari tadi kita sebut merek nggak apa-apa ya, kayak sepatu Nike yang terbaru sih sama siapa, Mark siapa? Yang all purpose shoes. Iya. Gue lupa sih namanya. Yang Mars, sebelum dia bikin Mars, terus Gue sukanya Puma soalnya boy. Hah? Gue sukanya Puma soalnya. Iya. Gue Under Armour gue. bisa sponsor, bisa sponsor. Saya sempat 2 ya. Iya. 4/3 kalau Adidas. Waduh, berat ya. Terus. Enggak ya, intinya gitu sih. Jadi kayak Gorpcore itu kayak, makanya kan sekarang si Salomon kelihatan lagi. Iya. Karena mereka kan kayak banyak fokus ke outdoor ya. Terus kayak mulai muncul brand-brand brand-brand outdoor yang biasanya di bawah radar naik gitu, kayak Arc'teryx. Hoka mah kan emang dari dulu emang fokus di running ya, fokus running. The North Face bikin sepatu lari gunung. North Face kan kayak North Face kan umum ya, orang-orang tahu. Jadi kayak brand-brand yang kecil brand-brand yang di bawah radar gitu, kayak Arc'teryx misalnya, kayak Clutter Musen. Terus kayak apa ya? Banyak lah. Jadi kayak mereka naik ke permukaan, orang-orang mulai mengembrace itu. Jadi kayak jaket-jaket outdoor yang technical, yang anti air, anti hujan, tapi anti hujan, anti angin, tapi dipakai buat harian misalkan. Kalau di Ita mah mungkin commuting kali ya. Commuting kayak orang kantor gitu. Nah, ya gitu. Jadi mungkin kayak brand-brand lokal yang kayak emang fokus ke outdoor bakal naik ya ke depannya. Mungkin trennya bakal telat masuk ke Indonesia, tapi ke depannya kayak look forward aja. Soalnya trennya bakal gitu. Soalnya orang-orang kan sekarang udah mulai mobile lagi ya, udah mulai bergerak lagi. Mereka pengen keluar, pengen ke gunung atau outdoor gitu. Gitu-gitulah. Sip. Oke. Gue rasa kita kelamaan nih. Kenapa? Itu? Kenapa tren di luar pasti telat masuk sini? Oh, kenapa telat masuk sini? Jadi kalau itu ada namanya trend forecasting. Jadi kalau perhitungan trend forecasting itu sebenarnya kalau itu ngejelimet ya.
Tapi kenapa telat itu ada berhubungan dengan GDP, Gross Domestic pendapatan. Jadi gini, sebenarnya kayak tren warna itu dimulai dah. Cepet gue percepat ya. Tren warna, tren mode itu dimulai dari Fashion Week yang ada dunia. Fashion Week besar itu ada Paris, London, Milan, New York, 4 itu. Jadi ketika mereka sekarang misalnya 2022 ini, mereka sekarang kita lihat nih koleksinya warnanya biru. Mereka ngeluarin biru. Tapi nyampe di Eropa itu tren biru itu mungkin langsung sebulan 2 bulan langsung tren. Tapi kenapa nyampe ke Indonesia lama berhubungan dengan ke GDP tadi, kemampuan beli. Di kita mah kumaha parpol. jadi ketika si Balenciaga misalnya ngeluarin warna biru, dia keluar koleksinya itu langsung dibeli sama orang-orang negara Eropa. Orang Indonesia baru beli mungkin setahun kemudian dipakai sama satu orang di Indonesia, influencer. Orang lihat, apaan sih, nggak ini banget. Tapi lama-lama itu baru hitungannya baru 2 tahun. Walaupun sekarang mungkin jadi lebih cepat ya. Bisa lebih cepat. 2 tahun tuh tapi 2 tahun itu. Pasca Medsos apa segala ya dan segala macam gitu. Influencernya kan bisa aja datang di tahun itu dan langsung pakai itu gitu buat sebenarnya kayak di Indonesia yang kasarnya influencer itu kan early adopters ya, orang-orang yang kayak berapa sih harga outfit lu gitu. Mereka aja telat sebenarnya menurut mereka aja telat ya. Influencer bisa pakai langsung beli langsung. Tapi kan untuk belinya kan lihat keekonomian orang Indonesia juga. Jadi mereka juga masih ngelihat kayak anjir, apa ya? Panjang sih gua. Di luar bisa nih gua ngerti maksudnya. Di luar negeri itu outfitnya yang lagi dipakai semua orang teh apa sih? Mereka baru adapt gitu. Tapi kan di bawahnya kan yang lama lagi gitu. Adaptasinya itu. Karena juga ada begini nih. Ini bakal panjang tuh. Ini dari yang gua tahu juga kadang-kadang ada begininya tuh. Kenapa dia telat masuk ke kita? Pabriknya nggak mau jual di kita. Bisa begitu juga. Jadi misalnya misalnya next person aja belum masuk ke Indonesia. Jadi misalnya ada beberapa tuh hanya keluar di negara itu, atau misalnya karena dia tahu GDP tadi mau payuh di Indonesia gitu. Mungkin beberapa orang mampu beli tapi pada umumnya nggak, jadi mending nggak usah dijual ke sana. Bisa begitu kayak? Atau jangan-jangan enggak, boy. Justru ya malah sebaliknya. Justru orang-orang Indonesia, China gitu itu market paling besar buat brand loh. Anjir, minta maaf kalau gitu. Minta maaf. Enggak seriusan, tapi kalau misalkan dipikir-pikir ya, kasarnya kita ngomong sepeda Brompton gitu. Orang Indonesia mau ngebeli sepeda Brompton yang di flip harganya, di flip tuh apa ya kasarnya? Dilipat gandakan di luar harga pasar. Harga pasar tuh 20-30 juta, ini 60 juta masih ada yang mau beli loh. Iya, itu masuk. Iya. Nah Indonesia tuh segitunya gitu, dan China apalagi lebih gila lagi konsumennya. Cuman ya itu tadi early adopters di Indonesia itu khususnya fashion, mereka masih ngelihat outfitnya tuh dari atas sampai bawah ya, nggak sepatu doang, dari outfit atas sampai bawah tuh. Di luar tuh yang lagi ngetren apa sih sekarang tuh kayaknya lebih kayak training pants, terus pakai Air Force One misalkan Air Jordan gitu ya. Tapi kan di Eropa atau di global mereka udah nggak pakai itu lagi. Pakai Balenciaga misalkan, pakai itu tadi yang gorpcore gitu, yang pakai sepatu outdoor, pakai outfitnya yang celana fungsional yang buat dipakai naik gunung, pakai jaket yang apa sih, yang tahan air gitu, yang technical kayak Oasis tuh nggak zaman dulu kan vokalisnya pakai jaket tebel tuh kayak gitu. Nah itu kayaknya si early adopters di Indonesia tuh belum nyampe ke situ. Ya adaptasi itu kayak misal waktu Yeezy pertama keluarnya apa sih sepatu cicak ya. Tapi ketika semua orang udah pada pakai, oh ya oke juga. Untuk proses semua orang pada pakai itu butuh 2 tahun. 2 tahun. Dia lebih spesifik lagi Indonesia 2 tahun. Ya, Indonesia. Kayak sekarang nih tren warna tuh sekarang kan lagi warna earth color ya. Sementara earth color itu adalah Milan Fashion Week tahun 2019. Anjir. 2019. Nah, kalau gua nggak salah prediksi, trend forecast tahun depan adalah mining colors, which itu adalah mineral ya. Gold, silver, perunggu ya, bronze gitu. Karena dan itu adalah Fashion Week di tahun 2020. Oke. Nanti akan warna-warna silver, warna itu akan gold kayak gitu tahun depan ya. Gitu. Sip. Nah, tahun depan lagi adalah ocean color blue, dan ini baru tahun ini kayaknya bakal ocean color. Bun, gue tahu lu masih banyak pertanyaan, tapi kita kayaknya harus mengakhiri dulu. Jadi kalau mau nanti kita bisa ngobrol di belakang. Terima kasih banyak Andre, udah jauh-jauh dari Bandung juga. Dari Bandung. Tepuk tangan Andre. Terima kasih Raka.
Udah jauh-jauh dari Antapani. Naik Gojek. Antapani cuman transmigrasi ke Jerman ya. Ke transmigrasi nggak diterusin ya? Erlangen. Ke Jerman sana. Terima kasih semuanya Marbun, terima kasih semuanya teman-teman yang udah datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Segala yang baik dari Allah, yang jelek dari Marbun. Semoga manfaat. Sekali lagi sampai jumpa di obrolan-obrolan menarik lainnya. See you. Thank you.